Karena hujan banyak orang gak ikut ya Pak ya. Amen. It was raining all the way from Surabaya. Hujan ya dan sepanjang perjalanan dari Surabaya. Amen. But I don't know, I only woke up in Sampang. Saya tidak tahu tiba-tiba saya bangunnya udah di Sampang aja. Hallelujah. God is good. Tuhan itu baik. Good to be with you again in Pamekasan. Ya sungguh senang ya bisa bersama dengan saudara kembali di Pamekasan. And good to be again seeing some faces. Ya senang juga melihat wajah-wajah yang saya kenal. Hallelujah. Now I'm so very blessed to see some of you are never tired to hear the word of God. Ya saya merasa diberkati ya karena saya tahu beberapa dari saudara nggak pernah lelah untuk mendengarkan firman Tuhan. Because I see almost the same people who come. Karena saya bisa perhatikan yaitu apa, saudara yang sama yang datang juga. Amen. Many are called. Banyak yang terpanggil, but only few are ya chosen. memang hanya sedikit aja yang terpilih. So when you never get tired with the word of God, Jadi pada waktu saudara gak pernah lelah sama firman Tuhan, that is life for us. ya itu yang akan menjadi hidup buat kita. The word of God is life. Karena firman Tuhan itu hidup. Amen. He will live in us. Dialah yang akan menuntun kita. I have said earlier, Saya katakan sebelumnya, the word Emmanuel. bahwa kata Immanuel, What is the meaning of apa sih Emmanuel? arti daripada Immanuel? Nathan, what's his name again? Adi. Adi, I always lupa your name. Amen. What is Emmanuel? Apa artinya Immanuel? Allah. When you say Allah bersertai kita, dari mana? Jadi pada waktu saudara bilang Allah menyertai kita, penyertaan Allah itu dari mana? Penyertaan Tuhan di perjanjian lama. Kalau penyertaan Tuhan di dalam perjanjian How lama, did God lead the people? bagaimana Tuhan menuntun yaitu bangsa Israel? Only from outside. Hanya penyertaan Allah dari luarnya aja. The moment Adam sinned against God, Begitu Adam jatuh di dalam dosa, God says, I cannot be with you. Allah katakan bahwa aku tidak akan bisa menyertaimu lagi. I will be only from Aku outside. hanya bisa menyertaimu dari luar. Hallelujah. So people of God. Jadi umat Tuhan. But Tetapi after Christ came in, setelah Kristus yaitu he datang, died on the cross, dia sudah mati di kayu salib went up to heaven, dan naik ke surga. and he said, I will send the Holy Spirit. Dan dia katakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus, That is on the day of Pentecost. yaitu di hari Pantekosta. Now people of God, Umat Tuhan, when the Holy Spirit came, waktu Roh Kudus turun, the Holy Spirit opened up our hearts. Roh Kudus lah yang membuka hati kita. For what? Untuk apa? For Jesus to come in. Untuk Yesus masuk ke dalamnya. So when you say Emmanuel, Jadi pada waktu saudara bilang Immanuel, Emmanuel is not only penyertaan Tuhan dari luar. Immanuel itu bukan hanya berkata bahwa Allah menyertai kita dari luarnya saja. No. Bukan. God in us and with us. Immanuel itu lebih kepada Allah di dalam kita dan menyertai kita. Just before Adam passed Sama sin. yaitu posisinya sebelum Adam jatuh di dalam dosa. God was in Adam Allah ada di dalam Adam and was with Adam. dan Allah juga menyertai Adam. Hallelujah. Now today, when you say Emmanuel, Jadi kalau sekarang ini saudara bilang Immanuel, it means God in us and with us. artinya bahwa Allah ada di dalam saya dan Allah juga menyertai saya. He's in me Dia ada di dalam saya and also with me. dan juga menyertai saya. Amazing, yeah? Luar biasa bukan? You cannot understand. Kita mungkin nggak bisa Because ngerti. in you cannot feel it sometimes. Kenapa? Karena kalau Allah di dalam kita, kadang-kadang kita nggak bisa merasakan di dalam can't diri feel kita. him inside. Kita nggak bisa merasakannya. Amen. But Tetapi when it's outside, kalau dia ada di luar, even more we cannot feel. lebih-lebih lagi kita nggak bisa merasakan dia. Who cannot feel them? Siapa yang tidak bisa merasakan Tuhan? Number one, Yang pertama, people who sin. orang yang sudah ada di dalam dosa. Hallelujah. People sin, Orang berdosa, live in sin, hidup dalam you dosa, cannot feel. saudara nggak bisa But when merasakannya. you're born again, Tetapi kalau saudara sudah menjadi orang yang lahir baru sungguh-sungguh, the Holy Spirit live in you. Roh Kudus tinggal diam di dalam kamu, What happened now? apa yang terjadi adalah God will open up your conscience. maka Tuhan yang akan membuka hati nuranimu. When the conscience are becoming clean, Pada waktu hati nurani saudara menjadi bersih, more and more, lebih dan lebih lagi, you become more and more sensitive to God's presence in you. maka saudara akan menjadi sensitif yaitu terhadap hadirat Allah di dalam dirimu. So you can feel Him you, Saudara bisa merasakan dia di you dalammu can feel Him dan saudara with you. juga bisa merasakan dia bersama dengan kamu. Now when He comes along with you, Pada waktu dia bersamaan dengan kau, God comes along with you does not mean Jesus comes personally. pada waktu saudara bilang bahwa Tuhan menyertai engkau atau bersama denganmu, itu bukan berarti Yesusnya pribadinya sendiri yang langsung turun bersama dengan kamu. The angels are sent for you. Tetapi yaitu malaikat yang diutus oleh dia. Adi pernah lihat malaikat ya? Hah? Belum ya? Ibu pernah ya? Pak Yusak pernah ya? Pernah ya?
Haleluya. Sekali Bapak harus khotbah untuk mereka tahu bagaimana malaikat. For me, I've seen many times. Kalau buat saya sering sekali melihat, Many times sering kali I feel His presence. saya juga bisa merasakan hadirat dia. I can feel His presence. Saya bisa merasakan So hadiratnya. I know God is with me. Jadi saya tahu bahwa Tuhan So menyertai I'm saya. not scared to go anywhere. Jadi saya nggak takut kemanapun. When my heart is right, Kalau hati saya benar my conscience is clean, dan juga hati nurani saya bersih and the Spirit of God live in me. dan roh Tuhan tinggal di dalam saya. I may not feel Him inside, Saya mungkin nggak bisa merasakannya di dalam, but I can feel Him tapi outside. saya bisa merasakan yaitu penyertaan di But luar. Tetapi He also speak from my heart. dia juga bicara yaitu dari dalam hati saya. People of God, Ma Tuhan, you must remember, saudara harus tahu. God seldom speak from the head. Tuhan itu jarang sekali berbicara yaitu dari dalam pikiran kita. No, Tidak, from the heart. tapi dari dalam hati. Kenapa? Kenapa? Harus tanya kenapa. Baru saya mau tanya, kok ibu nggak datang, bapak sudah datang hari ini? Haleluya. Biasanya bapak yang telat. Amin. Amin. So people of God, you Ma must Tuhan, ask why. saudara harus tanya kenapa? Huh? How come? Kok bisa? How can it be like that? Kok bisa seperti itu? Remember, Ingat, the mind is always linked to the world. pikiran kita itu selalu maunya menempel kepada dunia. We are more accustomed to the world. Kita ini sudah terbiasa dengan hal-hal dunia. All the wisdom of the world, Atau yaitu hikmat dunia, for the philosophy of the world, filosofi daripada dunia, the theology, teologi, the doctrines of the world. pengajaran daripada dunia. All these things will come into your mind Semua ini bisa masuk ke dalam pikiran kamu. unless Kecuali you are able to divide them. saudara mampu untuk yaitu apa? Melepaskan atau You are mengeluarkannya. able to keep them away Saudara mampu untuk menjauhkannya and renew your mind dan memperbarui pikiranmu through the word of God. melalui firman Tuhan. The more the word of God reconstruct your mind, Semakin yaitu firman Tuhan merekonstruksi, mengatur ulang pola pikir kamu, that will be the beginning of your resurrection. baru itu awal daripada kebangkitanmu. Hallelujah. So when you say you are going to heaven, Pada waktu saudara bilang saudara akan masuk surga, Adi mau masuk surga enggak? Benar. Why you fed up with the world already ya? udah jenuh ya sama dunia ini ya. Kamu belum kawin lagi, so mau masuk surga sih. Haleluya. Amin. Nah, how are you going to go to heaven? Bagaimana mau ke surganya? Do we know? Kita tahu nggak caranya? Now, I want to take you something like that this evening. Saya ingin membawa saudara yaitu di dalam hal ini, malam hari ini. Amen. To understand how do we go to heaven. Untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa masuk atau naik ke surga. Most Indonesian have got a misunderstanding. Kenapa? Karena seringkali yaitu orang Indonesia memiliki pengertian yang salah. Now, if I ask them, Kalau saya tanya pada mereka, Pak Adi, do you need your body to go to heaven? nanti Adi butuh nggak tubuh fisik ini kalau kita masuk surga? Enggak perlu ya. Ini bandel kan. Haleluya. Amin. Perlu enggak? Do you need your body? Kita perlu tubuh ini nggak? Now many people think they don't need the body. Karena banyak orang yang berpikir bahwa kita nggak perlu tubuh fisik kita ini. Because the Bible, they say that we are going to be, what they call? Karena kan kita berpikirnya bahwa kita nanti akan punya tubuh kemuliaan. Amen. Now that's what you said, tubuh kemuliaan. But how to be in the tubuh kemuliaan? Jadi bagaimana mungkin kita bisa memiliki tubuh kemuliaan? The tubuh kemuliaan will start when you're living on earth. Jadi gini loh, proses tubuh kemuliaan itu bukan nanti tiba-tiba tuh Tuhan kayak kasih begitu aja blek begitu loh pada saatnya. Tidak, tapi proses dari kita hidup di dunia ini, waktu kita punya tubuh fisik ini, kita jalani, kita hidupin perlahan-lahan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Amen. So some people think when the archangel blow the trumpet, the body become doom like the magic. Jadi banyak orang yang berpikir kalau nanti penghulu malaikat meniupkan sangkakalanya pada waktu nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, seolah-olah kayak kita tuh langsung diubahkan aja. Gini loh, apa yang mau diubahkan untuk bisa jadi tubuh kemuliaan kalau nggak ada tubuh atau nggak ada benda yang diubahkan? Amen. Iya kan? So do you need the body? Jadi kita butuh nggak tubuh fisik kita ini? Yes. Iya, kita butuh. That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab That the katakan body is the temple of the Holy Spirit. bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah Roh Kudus. Amen. This is the temple. Ini adalah bait So Allahnya. wherever you go, Jadi kemanapun kau pergi, God will be with you. Tuhan yang akan menyertaimu. So the concept is,
This body is the temple. Jadi konsepnya adalah kita harus tahu dulu, sadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah Roh Kudus. Because the people in the world know in the temple will be God. Kenapa? Karena orang-orang di dunia itu tahu bahwa kalau di dalam yaitu kuil atau tempat ibadah itu kan ada Tuhan. Amen. That's why they go to the temple. Oleh karena itu mereka pergi ke Or kuil go to the masjid. atau pergi ke Or masjid go to the what you call holy of holy. atau yaitu ke tempat yaitu ibadah mereka yang kudus. Because why? Kenapa? They feel that God is there. Karena mereka merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam tempat itu So seperti now itu. the Bible says, Sekarang Alkitab katakan, you are the temple. kamu yang udah jadi bait Allahnya. Amen. So meaning, Artinya in the temple will be God. bahwa kalau ada di dalam bait Allah, kan di dalam bait Allah itu kan harus ada hadirat Tuhannya. Am I right? Benar So gak? people of God. Jadi umat So Tuhan. your temple, your body become the temple. Jadi kalau misalkan tubuh fisik kamu ini adalah bait Allah, So God want to come and live in you. harusnya kan Allah dong. Allah mau tinggal diam di dalam baitnya dia. So whenever they come to temple, how they do? Jadi bagaimana orang-orang waktu dulu ya, waktu mereka mau datang ke bait Allah, caranya mereka datang bagaimana? Amen. They're so holy. Kalau kita mau Reverential. perhatikan ya, orang mau masuk ke tempat kudus itu rasanya mereka tuh lebih hikmat, sopan, Am I right? gentar, takut akan Tuhan. Amen. Benar gak? That means Artinya, the people, if you have God in your life, the people who look at you will look at you with jadi fear kalau and misalkan reverence. yaitu apa, saudara adalah bait Allah Roh Kudusnya, Allah yang tinggal di dalam kamunya, artinya orang yang melihat kamu itu mereka akan pandang apa? Bahwa kamu kok orangnya seperti ini ya, orang kudus. bersih lah atau kudus gitu loh. God is with you. Karena mereka tahu bahwa hadirat Tuhan itu ada di dalam diri So when kamu. they see you, they have a reverence. Jadi waktu orang melihat kamu itu mereka akan seperti kayak hormat. Now that was how the word reverence came about. Itulah yaitu kalau di dalam bahasa Inggris itu dibilangnya reverence, maksudnya orang yang dihormati. Nah kalau pendeta, here you put PDT. Kalau bahasa Inggrisnya kan, kalau bahasa Indonesia kan kita biasa PDT. But English usually Tapi REV. kalau misalkan bahasa Inggris mereka bilangnya REV, Reverence. reverence. Itu maksudnya orang yang disegenin, orang yang dihormati. Ya, kenapa? Kenapa? Because somehow the people lost the kekudusan, but they want reverence. Entah bagaimana orang sudah kehilangan kekudusan jadi mereka mau dihormati gitu. Dihormati. At least the name will make the people hormat. Paling tidak yaitu kalau kamu pakai gelar ini tuh supaya orang jadi kalau ngelihat kamu atau baca nama kamu disegenin, kamu dihormati. Amen. Oh kamu tuh pendeta gitu loh. I met one what they call lawyer. He is a PhD in law. Saya ketemu dengan seorang pengacara, dia itu adalah lulusan yaitu S3 ya. Jadi gelarnya itu udah Dalam- doktor yaitu di dalam hukum. Hukum. And he's got his own company. Ya. Jadi dia punya law firm sendiri. He came to meet me Dia datang ketemu sama saya. because he said, you do ministry in Indonesia. Dia bilang karena kamu melakukan pelayanan di Indonesia. I go to Sumatra, he said. Dia bilang saya pergi ke Sumatera. So I want to know whether you can help me there. Dia bilang saya mau tanya bisa nggak menolong saya. I said, okay. Saya bilang oke. Now, what happened? Apa yang terjadi? After that, he WhatsApp me. Setelah itu dia WhatsApp saya. He asked me, please send me your credentials. Lalu dia bilang bisa nggak tolong yang namanya kirim yaitu daftar riwayat hidup kamu. No, what do you call that? Biodata lah. Biodata. Ya daftar riwayat So hidup. I told him, Pastor, Pak, my biodata is the donkey that carries Jesus. Saya bilang Pak saya punya biodata adalah saya ini adalah keledai yang bawa-bawa Yesus. Itu aja. Itu aja. After that, no news from him. Setelah itu nggak ada kabar lagi dari dia. Kenapa? Kenapa? Mereka mau tahu kita punya STH, BTH, whatever. Biasanya orang dunia itu kan kalau ingin mengenal seseorang itu kan dari gelar-gelar yang dia miliki. I said, I don't need that. Saya bilang saya nggak perlu gelar-gelar I seperti don't itu. want to be recognized by that. Saya nggak mau dikenal seseorang karena saya punya gelar. I just want to be a man who carries the Saya Jesus. hanya mau yaitu dikenal sebagai orang yang bawa-bawa Yesus. Hallelujah. A donkey that carries Jesus. Keledai yang bawa Yesus. Amen. Now people of God. Pak Tuhan, That's all we are. itulah kita. As long as Jesus is on you, you get the hormat. Selama Yesus ada di dalam diri kamu ya, tentu aja pasti orang juga akan lihat dan orang akan hormat. Hallelujah. So people of God. Pak Tuhan, That means artinya you and I today, saudara dan saya sekarang this ini, body is important. bahwa tubuh kita ini, tubuh fisik kita sekarang ini sangatlah penting. So you need to ask now. Saudara perlu bertanya, You look at the mirror,
Kalau kita bercermin, do you look exactly like the people in the world? apakah cara kita berpakaian, yaitu rupa kita itu sama nggak serupa dengan dunia? Model-model baru. Amen. If they put traffic light on your head, you also want it. Kalau misalkan mereka orang di luar sana yaitu pakailah yang namanya ngecat rambutnya seperti kayak lampu lalu lintas. Kita ikut-ikutan juga. Amen. Amen. Whatever the world do, you follow. Jadi apapun yang dilakukan oleh dunia ya kita ikutin. And then you say you want to masuk surga? Tapi kita mau bilang saya mau masuk surga. I'm sorry people. Saya minta maaf. No way. Ya nggak mungkin. Why? Kenapa? First thing, your heart is not right. Kenapa? Yang pertama-tama hatimu belum lagi benar. Second thing, Yang kedua, your mind is not being sanctified. pikiran kamu belum lagi dikuduskan atau dibersihkan. That means Artinya, your body now is not yet ready to go to heaven. jadi kalau misalkan yaitu apa? Manusia pikiran kamu belum lagi diubahkan, belum lagi mengalami perubahan. Artinya kan manusia kamunya itu kan atau tubuh kamu itu nggak bisa dibawa ke surga. So a lot of Indonesian people say this body does not necessary to go to heaven. Oleh karena itu saya katakan banyak orang Kristen Indonesia itu yang berpikir bahwa kalau nanti kita masuk surga kita nggak butuh tubuh fisik ini, kita hanya butuhnya tubuh Because kemuliaan. everywhere I ask the same question, they say not necessary. Karena kemanapun kalau saya tanya sama gereja, mereka akan bilang kita nggak perlu tubuh fisik ini. But Tapi the Bible tells me that Alkitab memberitahukan saya you need the body. bahwa kita perlu tubuh fisik ini. God already prepared that in the Old Testament. Tuhan itu sudah mempersiapkannya sejak di dalam perjanjian lama. How? Bagaimana? The life of Enoch. Dari dalam kehidupannya Henok. How? Bagaimana? He walked with God. Dia kan jalan dengan Tuhan. That means you and I, when we walk with God, Artinya kalau saudara dan saya kita sungguh-sungguh jalan dengan Tuhan. what happens? Apa yang terjadi? Your body will be transformed and you will in your body will taken up to heaven. Maka tubuhmu itu makin lama makan diubahkan. Dan nanti suatu saat kamu akan diangkat bersama dengan tubuh Enoch fisikmu. went to go to heaven with his Jadi body. waktu Henok diangkat ke surga. Kan badannya gak ketinggalan di bumi kan? Dia diangkat dengan badan-badannya semua. Am I right? Benar gak? What about Elijah? Bagaimana waktu Nabi Elia diangkat? Elijah went through a lot of pain. Nabi Elia juga mengalami banyak penderitaan. Oh, there were times that Elijah was kesal dengan Tuhan. Bahkan ada kali waktunya Nabi Elia kesal sama Tuhan. Why? Kenapa? Because Jezebel was coming after his life. Kenapa? Karena Isabel itu kejar-kejar hidup dia. Can you imagine? Saudara bayangkan. One moment he was the greatest prophet. Pada satu saat dia bisa begitu menunjukkan He can call the kedahsyatannya fire sebagai to nabi. come down from heaven. Bahkan dia bisa panggil api surga itu untuk turun yaitu But menelan the yaitu moment nabi-nabi Baal. Jezebel said, today your head will not be on your neck. Tetapi ketika yaitu Isabel itu mengancam dia bahwa malam ini juga bahwa kepalamu itu akan lepas dari badanmu. He got scared for his life. Waktu diancam seperti itu aja nabi besar aja takut loh. Adi, kamu jangan main-main dengan perempuan loh. Haleluya. Amen. Can you imagine the great prophet scared of the woman? Kan sebelumnya dia udah membunuh itu kan 800-an nabi-nabi palsu kan. Amen. Terus begitu dibunuh nabi-nabinya, Isabel cuma ancam dia aja. Bukan dia yang bunuh, Tuhan bunuh. Amen. Ya, Brought down the maksudnya dia fire. yang panggil api itu untuk sampai nabi-nabi Baal ini terbunuh. Amen. Can you imagine now the fire coming in the body? Wow, he was a great man of God. Coba kalau saudara sekarang ini bisa panggil api surga untuk turun. Apa semua orang nggak terpana gitu melihat, wah kamu kok dahsyat ya, kamu hebat. Mana mau panggil api dari surga? Api sudah dimancis pun nggak keluar. Haleluya. So people of God, the people say, luar biasa lah. Orang kan akan berpikir bahwa wah ini nabi yang luar But the biasa. moment the queen said, Jezebel said, today your head will not be on your head. Ketika Isabel tahu bahwa nabi-nabi Baal dia udah mati, langsung diancam Nabi Elia. Bahwa malam ini juga kepalamu itu akan lepas dari badanmu. What did he do? Apa yang Nabi Elia lakukan? Kabur. Dia kabur loh. You know how long he walked? Tahu berapa lama dia berjalan? He walked almost 100 kilometers. Dia itu berjalan mungkin hampir 100 kilometer. Jauh dia jalan. Sampai udah capek nggak bisa jalan. Sitting down. And God was with him. Dan Tuhan menyertai dia. He made that plant grow up. Bahkan apa? Tuhan bikin yaitu apa? Tanaman itu tumbuh. Amen. On same night. Tumbuh itu dalam waktu semalam aja. Amen. And gave him shelter. Dan memberikan perteduhan untuk Nabi Elia. Can you imagine people? Saudara bayangkan sama Tuhan. He was so angry with God. Dia itu jadi kesel sama Tuhan. Amen. He was so angry with God. Dia marah dengan Tuhan. But God still love him. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. Now people of God, Tuhan. situation can happen in your life. Situasi juga bisa terjadi di dalam You kehidupanmu. can ask,
di mana Tuhan? Mungkin kamu bertanya, sepertinya kok nggak ada pertolongan Tuhan, mana Tuhan? Hallelujah. Why God allow like that? Kenapa kok Tuhan izinkan? Because after that incident, you will see the hand of God was Kenapa? there. Setelah kejadiannya lewat, baru kamu sadar, oh tangan Tuhan itu menyertai saya di dalam posisi ini. Why? Kenapa? For God to show your own heart. Itu untuk Tuhan menunjukkan isi hati kamu sendiri. Who you are actually. Siapa sebenarnya kamu? At one moment you are a great believer. Satu saat kamu bisa menjadi orang But the Kristen yang next sungguh-sungguh moment, percaya. Tapi pada waktu berikutnya, you have doubt. kamu bisa punya keraguan sama Tuhan loh. Is this God real? Tuhan ini benar gak sih? All what I do for him, is he real? Apakah yang saya lakukan buat Tuhan itu benar? All what I do for God, is it worthy? Apakah yang saya lakukan buat Tuhan itu tuh layak? Pernah gak gitu? Pernah kita Pernah kan? bertanya. Pernah gak kita mempertanyakan Tuhan gitu? Amin? Pernah gak? Hah? Ibu, what's her name? Wati. Ibu Wati pernah gak? Enggak ya? Pernah kan? Everybody will go through this. Setiap orang akan mengalami ini. Kalau tanya Pak Yusak pernah Pak? Kalau tanya sama Pak Yusak pernah gak? Berapa kali dong? Amin. Hampir-hampir bilang, udahlah gak usah pelayanan lah. Saya berapa kali dulu. Amin. Why? Kenapa? That's where God want to show our heart. Karena disitulah Tuhan mau kasih lihat hati kamu tuh seperti apa. How small you are. Bahwa kamu tuh gak ada apa-apanya. How you are unworthy in my Kamu eyes. itu di mata Tuhan tuh seperti gak layak, gak ada arti. But yet, Tapi I still love you. Tuhan masih mengasihi. Luar biasa ya. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, that was when God made this man an example of the New Testament. bahwa pada saat itulah yaitu Tuhan menjadikan yaitu kedua orang ini sebagai contoh yaitu untuk perjanjian baru. Particularly Elijah. Yaitu secara khusus yaitu Because Nabi Enoch, Elia. you don't know anything about him. Kalau Henok mungkin kita nggak tahu ceritanya banyak You tentang only kehidupan know that Henok. he walked with God. Kita hanya tahu bahwa dia jalan dengan Tuhan tapi waktu dia diangkat. But Elijah is like us. Tapi kalau Nabi Elia itu sama seperti kita. He went through down. Dia juga mengalami yang namanya apa? Susah payah, rasa Oh. sakit. But down banget. Itu benar-benar dia tuh putus asa. Amen. Can you imagine? Saudara Just bayangin. like you and me. Sama seperti saudara Now dan you saya. tell me, is that body going to go to heaven? Jadi apakah saudara katakan bahwa tubuh kita ini akan masuk surga? Like Elijah? Sama seperti Nabi Elia. Down begitu. Dia pun juga mengalami keputusasaan. Amen. So people of God, Ma Tuhan. yet God says, I still have hope for you. Namun Tuhan masih berkata, aku masih memiliki pekerjaan yang kamu harus lakukan. Amen. Then one day he opened up the secret. Jadi satu hari dia membuka rahasia. To whom? Kepada siapa? To Elisha. Kepada Nabi Elisa. Amen. What was Elisha asking? Apa sih yang Elisa minta? Aku mau. Aku hanya minta 2 kali urapan yang ada padamu. Adik, kamu pernah nggak mau urapan dari Pak Yusak? Seperti Pak Yusak. Pernah ya? Pernah ya? Membayar harga ya? People want but they don't want to bayar harga. Orang mau jadi seperti seseorang kalau udah orang itu ada di atas. Tapi kan dia nggak mau kalau diprosesnya juga sama seperti orang itu. Every man of God dalam urapan harus bayar harga. Karena setiap hamba Tuhan yang punya urapan itu dari awal dia menjalani kehidupannya dia itu pasti ada susah payahnya. Tetapi The modern day preachers are not getting the right anointing. kalau yaitu pengkhotbah zaman sekarang modern ini kan nggak mendapatkan urapan yang benar. Why? Kenapa? We don't know whether it's fake or true. Karena kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Kenapa? Kenapa? Banyak palsu yang tumbuh. A lot of kepalsuan dalam gereja sekarang. We cannot discern. Kita bahkan nggak bisa pekakan. We are not able to see. Kita bahkan nggak mampu untuk melihat. Why? Kenapa? Because we are not deep enough with God to see what is real and what is not real. Karena kita nggak cukup dalam yaitu berada di dalam Tuhan untuk bisa mengetahui atau melihat yang mana sih yang benar, yang mana sih yang palsu. Amen. So people of God. So what happened now? Jadi apa yang You get terjadi? swayed like them. Kalau kita tidak hati-hati, kita nggak bisa memiliki kepekaan untuk membedakan. Jangan-jangan nanti kita ini bisa terombang-ambing ikutin mereka. That's why Paul writes and says in the last days. Oleh karena itu kenapa Rasul Paulus menulis yaitu di akhir zaman. The deceiving spirits will work. Roh penyesat itu akan bekerja lebih And the dahsyat. spirit of Satan will work. Bahkan yaitu roh setan itu akan The bekerja. two things will work. 2 hal yang akan bekerja. Number one, Yang pertama, deceiving roh spirit. penyesat. Now how is deceiving? Bagaimana yaitu penyesatan? Deceiving means it looks real but it's not real. Penyesatan itu seperti kelihatannya kok nyata. Sebenarnya itu enggak benar. But you think it is real. Kamu mungkin lihat dengan mata After kasatmu itu some seperti time benar. only you realize it's not real. Baru
setelah melewati proses, baru saudara sadar, wah nggak bener Aduh, juga. I got deceived. Kok saya kena tipu? Sometimes already too late. Kadang-kadang apa? Pada waktu posisi saudara sadar udah terlambat. You cannot come back. Udah nggak bisa mundur lagi ke sana. So that is why the Bible says, Oleh karena itu Alkitab katakan, be fervent in prayer. kamu harus tetap, yaitu apa? Terus tekun, tidak Tanya putus-putus Tuhan, dalam Tuhan, ini doa. benar nggak? Jadi kalau saudara diajarkan sesuatu atau yaitu mendengar sesuatu pengajaran ataupun yang namanya satu aliran, tanya Tuhan. Something Ini new. benar Biasanya it comes in something Karena new. apa? Karena kita ini cenderung senang dengan sensasi. Sesuatu yang baru kita senang terima. Very simple ya. Sederhana. What is the boy's name? Alan. Alan ya. Do you get tired reading the Bible every day? Alan bosan gak sih kalau suruh baca Alkitab tiap hari? Kadang-kadang bosan juga ya. Bosan kan? Oh. What about my friend, the small one? Kalau Elisha? Huh? What's her name? Elisha. Elisha, bosan nggak Usha? Alicia bisa jenuh gak? Bosan gak kadang-kadang baca Alkitab tiap hari? Karena tadi saya sudah tanya dia, today you come, tomorrow you come nggak? Nah, kan saya tadi udah nanya, hari ini kamu datang, besok datang gak? Udah janji kan? Ya oke. Nah, do you get tired? Bisa capek gak? Bisa bosan gak baca Alkitab? Bisa ya. Tapi bisa nggak capek makan siang? Kalau makan kita bisa capek gak? Ellen, bisa capek ya? Lapar kita cari makan aja kan? Perut ini kan bandel kan, begitu kasih signal lapar aja kita entah bagaimana kita sepertinya bisa cari makan gitu loh. Pulang ke rumah aja tanya, mama makanan apa hari ini? Masak apa hari ini? Hah? Benar ya? Kalau perut itu bisa ya. But when you do something for God every day, we become tired. Jadi lucu ya, kalau kasih makan yang namanya tubuh fisik ini tiap hari kita gak pernah capek. Nah. Tapi kalau disuruh kasih makan manusia jiwa kita bisa capek. Sometimes Ibu Lili, pastor makan apa hari ini ya? Aduh aku capek juga. Kalau saya capek. Kalau mau makan apa hari ini, karena makanannya sama aja terus tiap hari. Haleluya. Karena dia mau makan beda-beda, saya nggak bisa. Saya harus makan yang sama terus saja. Kalau orang India itu bisa makan pagi, siang, sore, malam makanannya sama. Kalau kita kan banyak variasi makan. Jenuh kan? Masa mau seminggu terus dikasih ayam goreng capcay tiap pagi, siang, sore seminggu. Capek nggak? Kamu capek nggak Ellen? Iya tapi saya bisa. Kalau Pak Mutu bisa aja karena memang pola makan orang India begitu. Bukan pola makan orang India. Enggak, orang India itu enggak, orang India itu kalau makan pagi siang sore sama. Tiap hari. You are wrong. Saya ke India begitu. Itu you punya pasal itu. Jadi kalau ke India pinter-pinter. That is not the problem. The problem is not what. The problem is your attitude. Problemnya katanya ya karena sikap kamu ya. Just like what you read the Bible. Sama juga kalau sama baca Alkitab. Every day you become capek. Ya tiap hari baca yang sama-sama Why? capek juga. Kenapa? Why? Kenapa? Because your expectation is maybe not there. Mungkin karena apa? Pengharapan kita itu kan nggak ada apa yang kita mau. Now once you already disciplined spiritually, Jadi kalau saudara udah memupuk secara rohani, your physical will obey the spiritual. jadi yang namanya tubuh fisik itu akan taat aja. So you will not become capek. Jadi kamu nggak akan capek. When you capek is because your flesh is alive. Jadi kita itu capek karena daging kita masih kuat. Because you want different variety. Karena kita mau mungkin cari yang namanya makanan yang variasi. Amen. Now people have got. Matuang. So that makes a difference now. Itu yang membuat berbeda. So when you're a spiritual person, Jadi kalau kita orang rohani, the flesh must be controlled. daging kita itu harus bisa kita kuasai. You don't live by what you see or how you feel. Jadi kita itu bukan hidup dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasain. You only eat to live, Kita ini kan makan untuk hidup aja. to keep yourself alive. Supaya hidup kita, jadi tubuh kita itu tetap sehat. Until the time your father calls you back. Sampai yaitu bapamu panggil pulang ke rumah. That is the concept. Itu konsepnya. Now people have got. Matuang. So there are many mysteries attached in the Bible. Jadi ada banyak misteri yang terhubung di dalam Alkitab. The Bible tells me that there are 28 mysteries in the Bible.
Alkitab memberitahu saya yaitu bahwa ada 28 jenis yaitu misteri di dalam Alkitab. Amin. 28 Pak. The word mystery comes 28 Jadi times. maksudnya kata misteri ini muncul 28 kali. Amen. I give you an example. Saya kasih contohnya. You read Matthew 13:11. Saudara baca di dalam Injil Matius 13. Ayatnya yang ke-11. It says, Injil Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Matthew chapter 13 verse 11. Oh, Injil Matius 13 ayat 11. Nah, Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. now the word is not rahasia. Jadi sebenarnya kata ini bukan dikatakan yaitu rahasia. It is in English called mystery. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dibilang misteri. Bukan rahasia. Jadi kebanyakan yaitu kata misteri itu kalau di dalam Alkitab Indonesia itu memang diterjemahkan rahasia. Rahasia. What is rahasia? Jadi apa sih rahasia? I and Lily knows. You all don't know. Saya dan Ibu Lili tahu, kamu semua nggak tahu. That is called. Itu maksudnya kan rahasia antara Pak Mutu dengan saya. But mystery, Tapi kalau bicara misteri, I don't know. Pak Mutu nggak tahu, She doesn't know. saya nggak tahu, None of us kita know. semua nggak ada yang tahu. So the Bible says Jadi Alkitab there katakan are mysteries. ada misteri yang Now dikatakan di the dalam firman same Tuhan. parable in the book of Luke chapter, Mark chapter 4 verse 11. Di dalam yaitu perumpamaan yang sama yang dikatakan di dalam Markus 4 yaitu ayatnya yang ke 11. 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan di dalam perumpamaan. Bukan rahasia. That's Sama again- juga, yaitu terjemahnya bukan rahasia. So please note down in your Bible. Itu bukan rahasia. Itu what do you call? Misteri. Mystery. Jadi It's a mystery. terjemahannya itu sebenarnya bukan dikatakan yaitu rahasia. Jadi memang kebanyakan kan saya bilang itu diterjemahkan dengan kata rahasia. Amen. Harusnya Mystery. itu misteri. It's a mystery. Same thing in Luke 8:10. Sama juga di dalam yaitu Lukas yaitu 10. 8. 8 ayatnya ke-10. It says, Dikatakan yaitu di dalam Lukas 8 yaitu ayatnya yang ke-10 katakan. Lalu yang menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan di dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Amen. Now that is not what they call rahasia, Ini but juga bukan mystery. dikatakan lagi yaitu rahasia tapi misteri. Now Jesus was saying, Yesus katakan, if you do not know this mystery, kalau saudara nggak tahu misteri ini, you will not be able to unlock all the mysteries in the Bible. maka kamu tidak bisa membuka yaitu misteri atau rahasia yang lain. That's why Jesus said, if you do not know this, how would you be able to understand all other parables? Oleh karena itu Yesus katakan, kalau kamu nggak tahu yaitu perumpamaan ini atau misteri ini, bagaimana kamu bisa mengetahui perumpamaan-perumpamaan yang lain? Amen. That means there are mysteries. Artinya bahwa ada misteri. Now, the Bible kept the mysteries for us. Bahwa Alkitab ini menyimpan misteri ini untuk kita, For us. buat kita. Because in the Old Testament, there are only very few mysteries written. Karena di dalam perjanjian lama hanya sedikit misteri yang tercatat. But most of the mystery, Tetapi sering kali misteri you find that only in the book of, in the New Testament. kita hanya bisa temukan yaitu di dalam perjanjian baru. Only in the New Testament. Hanya di dalam perjanjian Why? baru. Kenapa? Because God did not want to reveal to the people in the Old Testament. Karena Tuhan tidak ingin menyikapkan kepada orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Because it's not their time yet to know that. Kenapa? Buat orang-orang perjanjian lama ini belum waktunya untuk mereka mengetahui misteri But ini. for us in the New Tetapi Testament, buat kita yang ada di dalam yaitu perjanjian He baru, unveils the mystery Tuhan itu menyingkapkan misterinya so that you can look forward to the future. supaya saudara bisa melihat yaitu apa yang akan terjadi untuk masa depannya. So you understand the mystery now. Sehingga saudara mengerti misterinya. So that mystery will keep your faith moving now. Supaya misteri inilah yang membuat iman saudara itu tuh makin terus maju. God willing, I will teach you some of the mysteries tomorrow. Ya, kalau Tuhan izinkan saya akan ajarkan beberapa But today- misteri yaitu besok. Today Tetapi I want hari to ini, touch the first mystery. hari ini saya ingin yaitu membahas yaitu satu misteri. In 1 Corinthians chapter 2, Di dalam 1 Korintus yaitu 2, in verses 6, 7 until 9. di dalam yaitu 1 Korintus 2 mulai dari ayat yang ke-6, 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 katakan. It says, Dikatakan di
Surat 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. Now Paul said, Rasul Paulus we katakan, speak wisdom. kita berbicara hikmat. Wisdom among those who are mature. Hikmat yaitu di antara orang-orang yang sudah dewasa atau matang. If you observe carefully today, Kalau saudara perhatikan sekarang ini, in the churches they give you only a what they call milkish wisdom. kalau saudara perhatikan yaitu kalau di gereja itu kan sekarang ini hanya memberikan yaitu makan atau hikmat kepada jemaatnya itu kan hanya yang masih susu-susu aja, yang awal-awal aja. Very light Kalau ministry. kita bilang mungkin yang masih dangkal lah. The message is so simple. Jadi khotbahnya itu mungkin kok sederhana atau dangkal. And that makes the church members not grow. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Jemaatnya itu tidak bisa bertumbuh secara kerohanian. So you find the people who are living in the Christian faith do not have mature thoughts. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka yang hidup sebagai orang Kristen secara rohani, tapi mereka nggak memiliki kedewasaan rohani. Why? Kenapa? Because they don't give them deep mysteries. Karena mereka tidak memberikan atau mengajarkan jemaatnya itu apa? Misteri yang matang, yang Why? dewasa. Kenapa? Because the people are not mature. Karena memang pada dasarnya jemaatnya juga tidak dewasa. Why not mature? Kenapa mereka tidak Because the dewasa? jemaat don't do their homework. Kenapa? Karena pada dasarnya jemaat juga tidak melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Now for example, Contohnya, if the pastor's work is every day to read the Bible, kalau misalkan yaitu pekerjaan dari seorang gembalanya sendiri tiap hari baca Alkitab. amen, he needs to read the Bible every day. Dia harus baca Alkitab tiap Pray hari. every day. Berdoa tiap hari. That means 365 days he does that. Artinya kan 365 hari kan gembala itu harus melakukan Now, ini. how many days does the jemaat do? Tapi kalau jemaat berapa hari? So what will happen now? Jadi apa yang terjadi? The wisdom in the pastor and the wisdom in the church members will be different. Tentu aja dong kalau gembala saudara yang baca Alkitab berdoa tiap hari, yaitu selama 365 hari setahun. Kalau dibandingkan dengan jemaat yang bacanya, yang berdoanya juga cuma mungkin seminggu sekali. Artinya totalnya cuma 52 kali dalam satu tahun. Tentu aja kan ukuran hikmatnya Pak Gembala dengan ukuran hikmatnya daripada jemaat kan berbeda dong. Now how can the pastor now give them the mystery? Jadi bagaimana mungkin gembalanya itu seperti itu bisa kasih makan daging gitu loh. Yang keras-keras untuk jemaatnya yang cuma. Ya itu satunya dari sekolah Alkitab diajar kita. Jangan kasih keras-keras. Kalau enggak jemaat ngantuk. Nah this is one weakness. Ini juga jadi satu kelemahan. So there is weakness in the pastor, weakness in the church Jadi members. ada juga yaitu dua-duanya ya. Kelemahan yaitu di pihak gembalanya dan juga kelemahan di pihak jemaatnya. So we only give you 1, 2, 3. Kita jadi cuma diajarkan gini. Ya udahlah kalau khotbah kita kasih aja poin 1, poin 2, poin 3. Dalam 30 menit habis. Ya udah. Jadi dalam 30 menit atau 40 menit udah selesai. How can they grow? Jadi kalau hanya dikasih poin 1, poin 2, poin 3, poin 1, poin 2, poin 3. Mau kapan bertumbuh? Now people of God, this is how the Satan has infiltrated into the church. Bahwa inilah caranya si setan itu ya sudah mulai masuk yaitu apa ke dalam gereja Tuhan. Particularly sekolah Alkitab. Dan secara khusus yaitu ke dalam sekolah Alkitab. So to teach the pastors to go to the churches, don't teach the people more than 30 minutes. Untuk apa? Untuk seperti menekankan yaitu kepada yaitu pengkhotbah-pengkhotbah atau gembala-gembala. Kalau khotbah kepada jemaat udah ya nggak usah lebih daripada 40 menit. Now where did that wisdom come from? Jadi hikmat seperti apa yang mengajarkan bahwa seseorang itu tidak perlu berkhotbah lebih dari 40 menit? Hikmat dari Tuhan? Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Apakah Tuhan memberikan batasan bahwa firman Tuhan hanya boleh disampaikan sekian lamanya? So people of God, Jadi umat Tuhan, this is mystery you must learn. bahwa ini adalah misteri yang saudara harus bisa pelajari. Amen. How? Bagaimana? Why this happens? Kenapa kok ini bisa Why the terjadi? church are not growing? Jadi kenapa gereja Tuhan tidak bertumbuh? Why the people are not growing mature? Kenapa kok jemaatnya juga tidak bisa bertumbuh Now if secara I say dewasa they're not rohani? matured, then how does Jesus take them to heaven? Jadi kalau misalkan saya bilang nih,
jemaatnya aja tidak bisa dewasa, tidak bisa bertumbuh secara rohani. Mungkin gak sih waktu nanti Tuhan datang, Tuhan akan angkat? Kan kita harus mikir kan ini kan. Amin. Salahnya di mana? Jadi yang salahnya di mana? You answer yourself. Ya jawab sendirilah. Hallelujah. Now people of God. Nah, Tuhan. So you see the Bible says, Jadi saudara perhatikan Alkitab we katakan. speak wisdom among those who are mature. Dikatakan kami memberitakan hikmat di antara mereka yang sudah matang atau dewasa. Amen. But yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, or who are coming to nothing. Yaitu atau yang itu lebih jelasnya dikatakan. Tetapi yaitu bukan hikmat yang datangnya dari dunia ini. Dan bukan juga dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Now that means Paul is separating now. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ini memisahkan. He said there is a wisdom called the wisdom from God. Jadi Rasul Paulus katakan ada hikmat yang disebut yaitu hikmat berasal dari Allah. And there is a wisdom that comes from the world. Lalu ada juga hikmat yang dikatakan yaitu berasal daripada dunia So when ini. you hear pengkhotbah, Jadi waktu saudara mendengarkan seseorang berkhotbah, now which wisdom does he speak from? apakah saudara bisa tahu bahwa si pengkhotbah itu dia itu khotbah dengan hikmat yang mana? Amen. You need to understand. Karena saudara harus bisa ngertiin loh. So people of God. Ma Tuhan, So the wisdom of the world you hear from here. kalau hikmat daripada dunia itu kan saudara dengarnya itu kan pakai pikiran saudara. Kepala aja. Otak atau pikiran saudara. Ya ilmu-ilmu. Jadi saudara itu kan cuma mungkin nambahin ilmu Amen. From this world. dari dunia ini. But the wisdom of God Tetapi hikmat Tuhan speak from here. bicaranya itu sampai ke dalam hati kita. It comes from the Spirit of God. Karena itu munculnya kan dari roh Tuhan. Amen. So there is a difference now. Jadi ada perbedaannya. So when you hear the wisdom of God, Jadi waktu saudara mendengar yaitu hikmat dari Allah. amen, it will become stupid for the people. Iya, buat orang-orang itu akan dianggap, aduh ini mah bodoh, ini nggak masuk akal. That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab In 1 katakan, Corinthians 1 and verse 18, di dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. amen. Now people of God, Ma Tuhan. what is that? The preaching of the cross is foolishness to those in the Yaitu world. Alkitab atau Rasul Paulus sudah jelas-jelas katakan bahwa pemberitaan kayu salib itu buat orang-orang yang mau binasa itu adalah satu kebodohan. Amen. Why? Kenapa? Because you say orang itu di atas salib belum lagi turun. Mungkin orang akan berkata bahwa orang itu tergantung di kayu salib, dia nggak bisa You turun-turun. call him God. Masa kamu bilang dia itu Tuhan? That's what I said before I became a Christian. Itu juga yang saya katakan sebelum saya jadi orang Kristen. With that one man hanging pitifully on the cross. Kasihan banget ini orang yang tergantung di kayu salib You nggak call bisa him turun. God. Masa kamu panggil dia You Tuhan? are most pitiful people. You're bodoh. Kamu I ini told orang them. bodoh. But I have 330 million God. Karena waktu itu saya punya yaitu 300 juta dewa-dewa. Hallelujah. Now, which is more powerful? Jadi yang mana yang kalau secara pikiran manusia yang lebih berkuasa? Amen. One equal to 330 Satu million. lawan 300 juta. Amen. The people of Nah, God. Tuhan. That's my wisdom that time. Itu hikmat yang saya miliki pada waktu itu. So people of God, Jadi, the hikmat wisdom Tuhan. of the world Hikmat dunia is what? apa? To make foolishness the things of God, of the world. Yaitu dikatakan yaitu untuk menjadikan yaitu hikmat dunia ini jadi sebagai satu kebodohan. Now verse 20. Ayat yang ke-20 katakan, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah para pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Good. Oleh karena dunia di dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Hallelujah. Amen. Now people of God. Ma Tuhan. So God is saying, I will make their wisdom foolishness. Jadi jelas di dalam yaitu ayatnya yang ke-21 ini Allah Rasul Paulus tegaskan bahwa aku akan membuat mereka itu atau menjadikan hikmat mereka itu jadi satu kebodohan. Oh, hallelujah. Why? Because by saying that you look up the cross and God came on the cross. Iya, dengan berkata apa? Masa orang yang tergantung di kayu salib kita bilang Tuhan? Amen. Now people of God. Tuhan. That means Artinya the wisdom of God and the wisdom of the world challenge that. bahwa saudara harus perhatikan hikmat daripada dunia dengan apa yang dikatakan hikmat dari Tuhan itu selalu bertentangan. Amen. Now people of God. Tuhan. Why? Kenapa? Because he say, Karena verse dikatakan 22. ayat 22. For the Jews request sign. Kenapa orang Yahudi menghendaki yaitu tanda-tanda? Amen. Greeks
Kalau orang Yunani mencari hikmat. Hikmat apa? Hikmat apa? They want to what they call use worldly wisdom. Karena mereka ingin memakai yaitu hikmat dunia. But Tetapi yaitu ayatnya yang But 23. we preach Kami Christ. memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. now look at this now. Saudara lihat What ini. is the preaching of the cross? Apa sih yaitu dikatakan pemberitaan To Injil? the Greeks, it is foolishness. Buat yaitu orang-orang Yahudi itu satu kebodohan. Why? Kenapa? Because the Greeks talks about high philosophy. Karena buat orang-orang Yunani, orang Yunani itu senang sekali bicara tentang yaitu hal-hal yang luar biasa, yang tinggi-tinggi lah, besar-besar. Evening they come and meet together, they talk about philosophy. Kalau mereka ngumpul, yaitu di waktu-waktu malam, mereka tuh paling senang bicara tentang filosofi. Amen. Philosophy of this, philosophies of that. Filosofi ini, filosofi itu. That's how you got people like Socrates, Pluto. Oh, sebab itu kan kita punya orang-orang terkenal yaitu para filosofer, yaitu Socrates, Plato. Amen. These are wise people. Mereka ini dikatakan orang-orang yang berhikmat. They like to talk about hikmah Mereka itu dunia. senang sekali berbicara hikmat tapi secara dunia. But Tetapi the Bible says, Alkitab katakan, but to those who are called, both the Jews and the Greeks, Christ is the power of God. yaitu dikatakan yaitu di dalam yaitu ayatnya 20, 24. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah bukan kekuatan Allah tapi kuasa Allah dan hikmat Allah. Amen. Christ is the power of God. Dikatakan bahwa Kristus itu adalah kuasa Allah, Bukan apa? bukan kekuatan. Bukan kekuatan. Kuasa Allah. Jadi bukan bicara kekuatan Allah So tapi when you look kuasa up Allah. to the cross, Jadi waktu saudara pandang kayu salib, you and I, saudara dan saya, what do you see now? apa yang kita lihat? You see the power of God at work. Kita itu bisa melihat kuasa Allah yang bekerja. Now how does that work now? Bagaimana ini bisa How terjadi? can you say the cross is the power of God? Jadi bagaimana saudara bisa bilang, masa kayu salib ini bicara kuasa Allah? Hallelujah. If the people think a little bit, Orang pikir aja sebentar. they will find something is different now. Mereka bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Why? Kenapa? When Jesus was on the cross, Waktu Yesus tergantung di kayu his salib. body, the Bible says he had no form or comeliness. Kan Alkitab mencatat bahwa dia tidak memiliki rupa, ketampanan pun aja tidak ada. That means Artinya, from the head to the toe, dari ujung kepala hingga ujung kakinya. his body was torn to pieces. Tubuh Yesus itu kalau kita bilang dagingnya itu udah tercabik-cabik. And the deep wounds inside. Bahkan yaitu apa? Tubuhnya itu tuh punya luka-luka dalam yang sangat besar. In Psalms 22, the Bible says in verse 17, I can count all my bones. Bahkan yaitu di dalam Mazmur 22 ayat 18 dikatakan segala tulangku dapat kuhitung. Can you imagine now? Jadi saudara bayangin ya, kalau saya berdiri, saya bilang segala tulangku bisa kuhitung. Artinya dagingnya itu kemana? And don't forget, Jangan lupa, it's 14 hours now. udah 14 jaman loh. And the blood has come out. Darah tuh terus keluar dari tubuh 6.5 Yesus. liters came out. Dikatakan 6,5 liter keluar dari tubuh Yesus. Now people of God, Pak Tuhan. maximum a man can have is 7 liter. Manusia itu hanya maksimum mungkin hanya memiliki darah tuh 7 liter. Now 6.5 has come out. Tapi sekarang darahnya Yesus itu 6,5 liter udah With keluar. half liter can you live? Mungkin nggak saudara atau manusia itu bisa hidup hanya dengan setengah liter The darah? wisdom of the man will say not possible. Kalau hikmat manusia kita bilang mana mungkin. Because I asked a doctor, Karena saya tanya sama seorang dokter. doctor, can people live or not? Saya tanya dokter, mungkin nggak orang masih bisa hidup kalau dia hanya punya sisa darah setengah He said, liter? bisa. Dokternya bilang bisa aja. Maximum 10 minutes. Maksimum 10 menit itu pun dengan alat bantu. But now it's 14 hours. Tetapi kalau untuk Yesus, Yesus itu tuh sudah mengalami penderitaan tuh hampir 14 jam. Nah people about, kenapa dia belum mati? Tapi kok kenapa disiksa seperti itu Yesus belum bisa mati-mati? Tanya kenapa? Amen. Why? Kenapa? Why? Kenapa? There must be an answer. Harus ada jawabannya kan? The wisdom of the world cannot understand. Kenapa? Kalau kita mau bicara hikmat dunia, hikmat ini nggak mungkin ngertiin kok masih bisa How bertahan. come we can still up there? Kok dia masih bisa bertahan seperti itu digantung di kayu salib. But the wisdom of God says, Tetapi hikmat Tuhan katakan God cannot die. bahwa Tuhan itu tidak bisa mati. Hello? So why Jesus did not die? Jadi kenapa Yesus tidak mati? Because he's God. Karena memang dia itu Tuhan. That is the wisdom of God. Itu adalah hikmatnya Allah. Hallelujah. Now people of God. Hikmat Tuhan. So if the people look and search and see, then they will realize it's the wisdom of Jadi God. pada waktu mereka itu ya menyelidiki cari tahu bahwa kayu salib itu sebenarnya adalah kuasa Allah. Amen. But
The Bible says, go on scripture. Lalu yaitu ayatnya yang 25 katakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. What is that? But he says here, but those who are called, Because. verse 25. Ya. Because of the foolishness of God is wiser than man. Sebab yaitu kebodohan yaitu dikatakan yang bodoh dari Allah itu lebih besar dari hikmatnya daripada manusia. Hallelujah. Well, the wisdom of God is greater than the foolishness of man. Jadi hikmat Allah itu tuh jauh lebih besar daripada kebodohan And the manusia. weakness of God is stronger than man. Dan dikatakan yaitu apa? Kekuatan Allah itu tuh lebih besar daripada kelemahan yaitu dari manusia. No, the weakness of God. Kelemahan dari Allah lebih kuat daripada manusia. The weakness of God. Jadi kelemahan Allah. So why do you say weakness of God? Jadi kenapa kita bisa bilang itu kelemahan How dari can Allah? God be weak? Bagaimana kok Tuhan bisa lemah? In your understanding, God is weak. Jadi kalau saudara mengerti bahwa Tuhan itu lemah. In your understanding. Kalau di dalam pengertianmu, How? bagaimana? If you say God, Jesus is God, how can he be hanging like that? Mungkin kalau kita berpikir gini loh. Kok Yesus kalau memang Tuhan kok dia bisa tergantung di kayu salib? Why must he die like that? Kenapa dia juga harus mati seperti itu? How can God die like that? Bagaimana kok Tuhan kita mati seperti itu? That is the weakness of God Itu adalah kelemahannya Allah in the eyes of man. di mata manusia. Amen? That's the weakness of God. Itu kelemahannya Allah. You say, how can it be? Jadi bagaimana mungkin? How can it be? Bagaimana mungkin? How can God be like that? Bagaimana mungkin kok Tuhan bisa Because seperti in itu? our understanding, God cannot die. Kenapa di dalam pengertian kita sendiri kalau kita bilang Tuhan, nggak mungkin Tuhan bisa mati kan? Benar juga dia nggak mati kan? Iya memang benar dia nggak mengalami kematian. Amen. Now people like that. Tuhan. But Tetapi the Bible says, Alkitab katakan what do you call the penalty of sin is death. bahwa hukuman daripada dosa itu adalah maut. Maut. So people of God. So what did the Father do? Jadi apa yang dilakukan He oleh Allah brought the Bapa? sin of the whole world and put it on Jesus. Dia itu hanya membawa. Jadi dosa seluruh umat manusia itu Allah Bapa hanya tanggungkan aja ke atas Yesus. And when the sin came upon him, Ketika dosa itu turun ke atas dia, that's when in Matthew 27:50 Jesus said, oleh karena itu di dalam Injil Matius 27 ayat 50 Yesus katakan, Father, unto you I submit my spirit. Bapa kepadamu aku serahkan yaitu rohku. Amen. Now people of God. So Jesus did not die. Yesus tidak mati. He chose to die. Tapi Yesus yang memilih dia mati. That is the wisdom of God. Itu hikmatnya Allah. Hallelujah. So people of God. So the wisdom of God is a mystery to mankind. Jadi dikatakan bahwa hikmat Allah itu adalah menjadi satu misteri bagi umat So manusia. Paul can say, Jadi Rasul Paulus we katakan, speak the mystery of God. kita ini bicara tentang hikmat Allah. And what is this now? Dan apa itu? In verse 9 it says, Kembali lihat yaitu 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. so what is the mystery of God now? Jadi apa sih misterinya Allah? The mystery of God is, Misteri Allah adalah no eyes have seen, mata kita itu belum lihat, no ears have telinga heard, kita belum lagi dengar, no enter the heart belum of lagi man. masuk ke dalam hati manusia. That is what God says, I will show and teach my people. Dan disitulah Allah maksudnya ingin tunjukkan, di sini aku mau kasih lihat dan aku mau ajarkan kepada umatku. Hallelujah. No eyes have seen. Mata kita belum lihat, But you who believe in God, tetapi saudara yang percaya kepada Yesus, who live in the word of yang God, hidup di dalam firman Tuhan, obey the word of God, taatin firman Tuhan, God says, Tuhan bilang, I will give you what they call wisdom to see. aku akan berikan engkau hikmat untuk kamu bisa melihat. You may be able to see. Sehingga kamu mampu untuk melihat. What do you mean by see? Apa sih yang dimaksud dengan When you melihat? when you want to do a business, Waktu misalkan saudara mau berbisnis, you can see further. saudara bisa melihat masa forecastnya, ke depannya itu apa. If I do this, what will happen? Kalau saya lakukan langkah ini, apa yang akan terjadi? You can see. Kita bisa lihat. But the people in the world cannot see. Tetapi kalau orang di dalam dunia kan mungkin gak bisa melihat. Why? Kenapa? Because their eyes have not opened up. Karena mata mereka belum lagi terbuka. So the mystery of God is the wisdom of God in you. Jadi misterinya Tuhan itu sebenarnya bicara tentang hikmat Tuhan di dalam dirimu. Where you make the right decision of life. Di mana saudara bisa membuat keputusan yang tepat di dalam Every kehidupanmu. action of your life Setiap tindakan dalam is hidupmu based on God's itu words selalu only. didasarkan di atas kebenaran firman Tuhan. Where the Holy Spirit will lead you and teach you and say, don't do it. Di mana Roh Kuduslah yang akan mengajar saudara dan menuntun saudara, jangan lakukan yang ini. You have not seen,
Mata kamu belum lihat, You have not heard. kamu belum lagi dengar. So people of God, Ma Tuhan, what is it you have not heard? apa sih yang belum kamu dengar? Now in the church now, if anything new comes, you say, hey, I've not heard this before. Jadi kalau di dalam gereja ada satu pengajaran yang baru atau saudara dengar khotbah yang baru, mungkin saudara bilang, apa ya kok kita belum pernah dengar? Am I right? Benar gak? Tapi itu hikmat dari mana? What wisdom are you hearing now? Jadi hikmat yang mana ini yang saudara dengar? You have not heard before? Saudara belum pernah dengar? Yes. Iya. But that is what wisdom now? Jadi hikmat apa ini? Is it the wisdom from God? Apakah hikmat yang berasal dari Or Tuhan? is it the wisdom from the world? Atau hikmat yang berasal dari dunia? You need to learn to classify. Bahwa kita ini harus belajar untuk membedakannya. Hallelujah. So people of God, Ma Tuhan, sometimes even pendeta-pendeta besar bisa bilang, semua Tuhan pun sama. Pernah dengar Pak? Hallelujah. They can say all the God are the same. When they grow up to become big people, they think that all the God is same. jadi apakah iya kalau saudara sudah semakin lebih terkenal, semakin lebih besar lagi, saudara bisa aja bilang bahwa semua Tuhan itu di dunia sama? Apa iya sama? Is that the wisdom of God? Apakah itu hikmatnya Allah? Can you say straight away, hey, how can you say that? Kan kita kan yang kalau kita punya kepekaan kita kan langsung tanya, loh kok bagaimana mungkin Bapak bilang bahwa itu semua Tuhan itu sama? Somebody send that video clip to me. Ada orang yang kirim yaitu video klip ke I saya. said, Pastor, what about this now? Lalu dia tanya, Pak Mutu kalau pendapat Bapak gimana ini? I said, if that is the truth, then why did Jesus go to the cross? Jadi kalau memang dia bilang bahwa Tuhan semua di dunia ini sama, mau ngapain Yesus kita harus mati di kayu salib? Why must Jesus give up all his power, glory, and honor and Mau come back as a man? ngapain Yesus harus datang ke dalam dunia ini, harus tanggalkan semua atribut dia, keilahiannya dia, kuasa dia, kemegahan dia, keagungan dia. Amen. And die on the cross. Lalu mati di kayu salib. For what? Buat apa? So that is not the wisdom of God. Itu bukan lagi hikmat dari This man Allah. does not know his God. Bahwa orang seperti ini seperti nggak kenal This siapa man does Tuhan not live in his God. Kan orang ini seperti nggak hidup di dalam This man Tuhannya. does not have the Spirit of God. Kan orang ini bahkan nggak memiliki roh Tuhan di dalamnya. Why? Kenapa? He can say all the gods are the same. Mana mungkin orang yang memiliki roh Tuhan bisa berkata bahwa semua Tuhan itu sama. So straight away, the eyes is open now. Ini kan langsung mata kita bisa terbuka kan? Your ears will open. Telinga kita akan How terbuka. come this is not consistent with the word of God? Kita akan bilang, loh kok apa yang disampaikan kok nggak seperti konsisten dengan firman Tuhan? Hallelujah. Now people of God, Tuhan. straight away you reject. Kita bisa langsung tolak. Gitu loh. Once you reject, Begitu kita tolak, you will not want to hear from him anymore. kok kita nggak mau mendengar hal-hal seperti itu lagi dari Kenapa? dia. Kenapa? Kenapa? Because the spirit in him is not the right spirit. Kenapa? Roh di dalam dia itu udah nggak benar. Now these are the people the devil will use to become people who manipulate the word of God. Bahwa orang-orang seperti ini yang bisa dipakai oleh si iblis yaitu untuk memanipulasikan yaitu apa umat Tuhan. They will have the spirit to sway the people. Mereka ini akan memiliki roh yang akan apa? Membawa yaitu apa? Umat Tuhan atau domba-domba Tuhan itu keluar Keluar dari jalur. Hallelujah. Kita harus awasin. That's why God says He want to give you the wisdom. Oleh karena itu kita yang harus jaga kerohanian kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan bilang Tuhan ingin memberikan kepadamu hikmat. Amen. The things which God has prepared for those who love Him. Saudara perhatikan, yaitu semua yang Allah sudah sediakan buat siapa? Enggak buat semua orang tapi buat orang yang mengasihi dia aja. Adik kamu kasih Tuhan nggak? Benar. Benar ya. Boleh ukur nggak? Can you measure love? Kita bisa ukur kasih gak? Alan, bisa nggak? Bisa ukur nggak? Can you Kasih itu bisa measure diukur love? gak? Bisa ya Bu? Bisa ya? Kalau yang udah menikah bisa. Kalau Alan Bisa belum nggak, Bu, ya? menikah jadi Alan gak tahu mungkin ya. I give you an example ya. The ibu-ibu are very sensitive of love. Biasanya tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu yang lebih sensitif kalau udah bicara yang namanya kasih atau cinta. Maybe after marriage 5 years, 10 years. Coba perhatikan ya. Biasanya kalau misalkan sudah menikah 5 tahun atau 10 tahun. Atau 15 tahun. Atau 15 tahun. Suddenly one day the wife will say, Kan bisa aja tiba-tiba suatu hari ibu-ibu akan bilang sama suaminya. Bang, now your love are not like last Pak, time, you know. kok cintanya gak seperti dulu sih waktu masih pacaran? Benar gak? Benar ya? Why?
Because a woman are sensitive to love. Karena biasanya tuh perempuan lebih sensitif sama bicara cinta atau kasih. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. whether you love it, like it or not, men always is sensitive to love. Saudara suka Humans. Human being. human or man? Human being. Oh, entah bagaimana ya saudara suka atau nggak suka, manusia itu pasti sensitif sama yang namanya bicara kasih atau cinta. When somebody love you so much, you Kan have no coba choice. aja saudara perhatikan, kalau kita tahu seseorang mencintai kita begitu sangat, kita balik mencintai gak? Atau mengasihi? Itulah dipanggil jatuh cinta. Amen. Because they love me so much, so aku jatuh cinta. Ya, karena mungkin orang itu mengasihi kita dengan sangat, ya udah kita kan juga bisa jatuh cinta dengan dia. Now, let me ask you, Mari saya tanya sama how saudara, much you love Jesus? seberapa juga kamu jatuh cinta sama Yesus? You look at the paradox, yeah? Coba perhatikan paradoknya. Now, you give birth to the children, they grow up, you take care of them, you feed them, you send them to school. Ya, kalau kita udah melahirkan anak, kita besarkan, ya kita sekolahkan, Amen. And give them all the facilities kita in kasih life. fasilitas mungkin yang terbaik untuk anak kita. Satu hari dia jatuh cinta. Orang tua say, no, I don't want you to marry him. Satu hari anak ini jatuh cinta, tapi jatuh cinta sama mungkin yang orang tuanya bilang, saya nggak setuju lah. Kamu, what will happen now? Apa yang terjadi? Bisa nggak mereka kabur? Bisa nggak? Adi bisa nggak? Kamu belum lagi ya, jangan. Haleluya. Amin. Bisa kan? Can you imagine because of that love, the new love they found out, they have given up the love the parents love them. Jadi di dalam bicara cinta aja atau kasih aja ya. Bayangkan kalau dari kecil orang tuanya nih udah kasih tunjukin cinta kasihnya tuh luar biasa. Gara-gara ketemu sama cinta yang baru aja, yang lama bisa dilupain. Amen. Can you imagine? Saudara bayangin. Now people of God, Tuhan. the question I have, Pertanyaannya, how much do you love him? seberapa saudara cinta Tuhan? How much? Seberapa? Are you willing to say, I am willing to give up anything for you, Lord? Jadi kalau saudara bilang saudara cinta sama Tuhan, kan kalau orang jatuh cinta, apapun dia relain kan. Saudara juga bisa bilang sama Tuhan, Tuhan apapun deh yang kau mau, aku rela aja. I am willing to give my life. Sampai kita kan kalau jatuh cinta sama seseorang, Can the girl you raised up so much, so lovingly, and now suddenly want to go off? ya sama ibaratnya kayak anak kita sendiri, apalagi kalau kita punya anak perempuan ya. Kalau jatuh cinta sama orang yang kita gak setujuin, dia rela tinggalkan orang tuanya hanya untuk ikutin laki-laki itu loh. Jadi cinta kamu itu sama Tuhan bisa seperti itu juga. Kamu rela tinggalin apa aja ikut dia. Amen. Now don't forget, Jangan lupa, the Bible says, Alkitab bilang. the things which God has prepared. Jadi semua yang Allah persiapkan. Tuhan sudah siapkan. Jadi sebenarnya tuh Allah memang udah siapin. For those who love him. Syaratnya untuk mereka yang mengasihi So dia. meaning, Artinya, God says, I prepared everything for you. jadi memang Allah udah bilang, aku udah siapin deh semua-muanya buat Condition kamu. is- Tapi syaratnya, Do you love me? syaratnya itu Tuhan cuma minta, kamu mengasihi aku gak? Amen. Now people of God, that's what Jesus did to John. Itu kan I'm yang sorry to Yesus Peter. lakukan yaitu kepada Petrus. Now if you read that part now, Kalau saudara perhatikan, in John chapter 21, di dalam yaitu Injil Yohanes yaitu 21. 15 to 21, 15 Dari ayatnya yang to 17. ke-15 yaitu sampai dengan yaitu ayatnya yang ke-17. He said, Dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku ini. now watch this carefully. Saudara perhatikan ini. So when they had eaten breakfast, Jadi sesudah sarapan, people of God, Tuhan, the fishermen were working the whole night. kenapa? Karena nelayan ini kan mereka sudah bekerja sepanjang malam. Udah lapar ya. Jesus making barbecue. Jadi Yesus lagi bikin barbeque ikan panggang. They came. Mereka datengin. Jesus did not speak any word. Yesus gak ngomong apa-apa. Dia kasih makan dulu. Yesus hanya tawarin makanannya. People of God, Tuhan. God knows your need, Lord. Jadi Tuhan itu tahu kebutuhan kamu tuh apa. Although you are jahat. Amen. Although you're not faithful. Although you're not true.
Walaupun knows your kita jahat, kita nggak bener ya, kita nggak jujur, Tuhan tuh tahu. He gives your need first. Dia tetap memenuhi kebutuhan kita juga. Luar biasa ya. That's what you call love. Itu kan yang kita bilang cinta kan? When the parents see the child want to marry somebody they don't like, but because the child want to live happily with them, with a heavy heart, the parents still bless them. Sama juga kalau misalkan anaknya ingin menikah ya dengan orang yang mungkin gak disetujuin oleh orang tuanya. Tapi kan biar bagaimanapun juga orang tuanya itu tuh akan seperti siapin segala sesuatu supaya tetap membuat anak itu tuh tetap bahagia. Because they love the child. Karena memang cinta orang tuanya sama anaknya. Amen. That's what the father do. Itu yang dilakukan oleh Allah Bapa. That's what Jesus did now. Itu yang dilakukan oleh Yesus. And then he said, Lalu dikatakan, Simon Peter, Simon anak Yohanes, son of Jonah, Simon Petrus anak Yohanes, do you love me more than this? apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Itu enggak ditulis di sana, Jadi Pak. bukan dikatakan mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Bukan Mereka ini bukan bicara orang. Do you love me more than this? Jadi- These. Jadi mengasihi ini benda. Jadi Yesus kan lagi panggang ikan. Jadi Yesus tanya, Simon Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari ini enggak sih? Karena dia lagi nawarin ikan nih. Kamu sayang aku lebih dari ikan-ikan ini enggak? So if I ask you, Kalau saya tanya sama why saudara, do you love Jesus? kenapa kamu mencintai Because Yesus? he did this for me. Apakah kita mencintai Yesus karena Yesus cuma jadi penyedia buat kita, dia siapin ini. Dia Is it lakukan ini because of buat that you saya. love him? Apa karena itu jadi kita jatuh cinta sama Sama dia? dengan Petrus. Kita jadi gak ada bedanya sama Petrus. This. Sama seperti gini ibaratnya. That means that, Yesus buat kamu itu seperti kayak untuk ngenyangin kamu aja. Memenuhi kebutuhan kamu aja. oh, because God made all my needs. Oh karena Tuhan memenuhi kebutuhan He saya. take care of my Dia life. urus hidup saya. He's a good God. Dia Allah yang baik. I love him. Saya mengasihi dia. Itu cintanya dangkal sekali. Is that right? Dangkal? Very shallow. Itu cinta yang sangat dangkal ya. Very shallow. Sangat dangkal. Amen. That is almost worldly love. Itu hampir bilang yaitu apa? Kasih duniawi. Because he's good, I love him. Karena apa? Ya udah dah, karena orang itu baik, saya jadi sayang sama dia. That is still a worldly love. Itu masih bicara yaitu kasih duniawi. Then the second time he said, Lalu yang keduanya dikatakan, he said to him, yes Lord, you know I love you. lalu kan Petrus kan jawab, ya Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihimu. He said, yes Lord, you know I love you. Yes, Simon Petrus bilang, Tuhan kan engkau tahu aku mengasihimu. And then the Bible said, Lalu Alkitab bilang, he said to him, feed my lambs. lalu Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya bukan gembalakanlah Bukan. domba-dombaku, berikanlah makan kepada anak-anak domba. Jadi kalau bicara lamb itu tuh anak domba yang masih kecil, bukan domba yang besar-besar. Meaning what? If the people who say love God mau melayani di gereja, they cannot be given what they call jemaat. Jadi kalau misalkan ada orang di dalam gereja atau jemaat di dalam gereja, mereka bilang mereka cinta Tuhan, mereka mau masuk ke dalam pelayanan, mereka tidak bisa dikasih posisi mungkin suruh kasih makan jemaat yang adalah domba besar. Gak boleh. Belum boleh. Lambs. Jadi biarinin kalau mereka misalkan mau pelayanan, bawa dia dulu suruh layanin anak-anak yang masih kecil-kecil. Di mana? Mungkin mengajar Sekolah sekolah minggu. minggu, urusin dulu lah, dampingin anak-anak yang masih kecil-kecil. Kamu pernah melayani sekolah minggu, Pak Adi? Susah ya. Yang mana yang lebih gampang diurus, anak kecil apa orang dewasa? Hah? Susah kan? Karena anak kecil susah diurus ya, mau lari So sana, mau God teriak want to sana. train you to be patient with the people who are lesser than you. Jadi ya ibaratnya gini loh, itu kamu dilatih, diajar sama Tuhan, kamu sabar dulu dengan ngadepin ini yang namanya kalau anak-anak kecil ini yang lagi kalau nangis bagaimana. Kan dia kan lebih rendah dari kamu mungkin posisinya. Nangis nggak apa-apa, apa dia jadi di sana, Ya pipis bersihin di dong. sana. Am I right? Kita harus bersihin semua itu kan? Kan harus benar-benar sabar, kita rawat gitu loh So anak Jesus domba. said, you love me ya? Kamu bilang aku mengasihi kamu You ya. love me ya? Mengaku mengasihi kamu. Go to the lambs first. Ayo kamu kasih makan dulu yaitu Berapa lama anak-anak kamu domba. bisa tahan di sana? Kamu berapa tahan urusin yang kecil-kecil ini. Amen. Now people of God. So
Why you do what you do? Jadi kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Because I love him. Karena aku mengasihi dia. So whatever we do in the church, Jadi apapun yang kita lakukan di dalam gereja. don't do anything for pastor. Jadi jangan lakukan itu seperti untuk manusia atau untuk Don't do pendeta it atau because you gembala. know Pak Yusak. Jangan saudara bilang, saya lakukan ini karena Pak Yusak. No. Tidak. Whatever you do it to Jesus. Apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan, Because untuk of the Yesus. love of God in your heart, you do it for your pastor. Oleh karena apa? Karena kasih Tuhan ada di dalam hati kamu, kamu melakukannya itu untuk Tuhan mungkin melalui Pak Yusak. Amen. So people of God, Nah, keep Tuhan, that in your mind first. Taruh Yeah? itu di dalam pikiran kamu That means dulu. whatever I do, Jadi apapun yang saya lakukan, I do it to God first. saya lakukan itu untuk Tuhan. Because I love him. Karena memang saya cinta sama dia. Now people of God, Nah, Tuhan. number 2. Yang kedua, He says here, dikatakan he said to him, then he said ayat again. yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua Second time. kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Amen. Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amen. Now you're qualified with lambs, now you go to sheep. Jadi sekarang kamu udah memenuhi persyaratan. Jadi oke nih ya, kamu udah bisa urus anak-anak domba. Sekarang baru yang namanya kasih makan domba-domba Belum besar. kasih makan. Is tend my sheep. Jadi mau rawat, urusin dulu domba-domba besarnya. Bukan kasih makan. Belum lagi kasih makan. Belum lagi kasih makan. You tend the sheep. Kita merawat dulu That domba-dombanya. means you atur dia. Halo, can you see nak? Orang take care of the lamb. Jalan. Pernah to nggak teach lihat them gembala? how to ride. Pernah nggak lihat gembala itu kalau ini ya sedang mengembalakan yaitu Domba. domba-domba. Kalau dia ngarah-ngarahin kemana gitu loh. Nah, there's a difference between menggembala Domba dan kambing. kambing. Kalau mau menggembala kambing, you do it from the back. Kalau biasanya pengembala kambing itu si kambingnya ini diurus dari belakang. Jadi mesti dipecut-pecutin. Jangan keluar dari jangan keluar jalur. Jangan masuk ke dalam ini ya rumput tetangga gitu loh. Saya pernah gembalain kambing. Papa saya punya 20 ekor kambing. So after school we come back, makan, istirahat, then you have to take the kambing out. Jadi kalau pulang sekolah ya pulang dari sekolah ya saya harus makan. Terus harus yang namanya mandi itu langsung ngurusin domba kambing-kambing ini. Amen, take them. Bawa keluar merumput. Paling bandel. You tell them don't eat people's fruit. Baru dia masukin kepalanya dalam kebun orang lain. Makan makanan. Iya suruh jangan makan rumput tetangga. Langsung kepalanya masuk ke pagar tetangga. Makan. Jadi the farmer complain. You punya kambing makan saya punya sayur. Ya jadi yang namanya tetangga itu bisa yang namanya petaninya mengeluh. Itu kambing kamu tuh makan ini itu perlu ini ya. So we have to do it from the sayuran-sayurannya. We have to chase the fly from the back. Jadi kita ini mesti ngurusin dia tuh dari I belakang. must see. The fly going the right place now. Jadi kalau dari belakang itu kan lebih gampang untuk diawasin. Ini si A nih, domba A ini nih. Ini bener kan nih masuk jalurnya nih. Dia kemana Kambing nih? yang sama, kita bawanya ke jalan yang sama, the same road. But they never learn. Iya kambing yang sama. Saudara mau bawa pergi merumput di tempat yang sama ya. Jalan yang sama. Tiap hari dia gak pernah belajar. Nggak Nggak pernah tahu belajar jalan jalannya. Itulah kambing di gereja. Amen. You can teach them everything tapi nggak masuk. Haleluya. Now people of God. Then the third thing Jesus said. Lalu yang ketiganya yaitu Yesus katakan di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya. Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku. People of God. Ma Tuhan. Ketiga kali dia rasa sedih. Baru ketiga kalinya ketika ditanya hal yang sama, Petrus baru sedih. Itu artinya baru dia bertobat. First time belum. Pertama masih belum sungguh-sungguh. Second time belum. Keduanya masih belum. Third time. Ketiga Baru dia terasa. baru seperti kayak tuk gitu loh, sadar.
baru dia benar-benar bertobat. baru dia benar-benar bertobat. I think the way the life of Peter, how he died was because of this statement. Jadi saya berpikir ya, ini cuma saya punya bayangan aja gini loh. Saya rasa caranya Petrus mengalami kematian, dia minta yaitu dia disalibkan terbalik, yaitu enggak seperti Yesus. Yaitu mungkin karena ini. Karena Yesus nanya dia tuh berapa 3 kali gitu. 3 kali perkataan ini masuk dalam Kenapa? 3 jiwanya. kali Yesus tanya hal yang sama. Itu seperti kayak nusuk hati nuraninya Petrus. That's why he was willing to go through Oleh karena suffering. itu setelah pernyataan ini ya, dia rela kemanapun dia pergi memberitakan Injil. He's willing to suffer. Dia rela menderita Pain, sakit, tears, air mata, hunger, lapar, persecution. mengalami He penganiayaan. was willing to go through. Dia rela untuk melewati semua Because ini. this voice Karena suara ini terus continue to speak to him. berbicara pada dia. Haleluya. Pernah dengar suara Tuhan? Oh, jangan bilang hari ini. Today everybody say Tuhan bicara dengan saya. Kalau zaman sekarang kita nggak usah bilang lagi ya. Karena sedikit-sedikit orang gampang bilang, Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Sampai kita ada sekolah melatih untuk dengar suara Tuhan kan. Tapi saya lihat hidup mereka nggak ada berubah. Kok kalau memang Tuhan bicara, kenapa ya hidup kerohaniannya nggak berubah gitu loh. But here Peter, his life totally changed. Tapi di sini Petrus ketika benar-benar Yesus tanya ketiga kalinya hidup dia berubah. Amen. Now people of God, Tuhan. so the wisdom of God will come when there is total change. Jadi hikmat Tuhan itu hanya bisa datang ke dalam kehidupan kita kalau kita punya juga perubahan yang sesungguhnya. Amen. The perubahan come in, willing to give everything for God. Kenapa perubahan yang dimaksud ini artinya apa? Kita rela untuk menanggalkan udah dah. Apa yang nggak mau, apa yang nggak perlu lagi. Amen. So how does this come now? Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Look at what Paul writes 2 Corinthians again. Lihat lagi apa yang dikatakan oleh 1 Rasul Corinthians Paulus. chapter 2 verse Yaitu di dalam 1 Korintus 2 tadi. Yaitu ayatnya yang ke-10. Yaitu dikatakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amen. Number 1. What is it? Yang pertama apa? For he gave us through his spirit. Jadi Allah sudah memberikannya kepada kita itu melalui rohnya. Now how does he speak through his spirit? Jadi bagaimana mungkin Allah berbicara melalui rohnya? How? Bagaimana? Does he talk to you in your ears every day? Apakah artinya bahwa Tuhan itu bicara secara audible sama kita itu tiap hari? Kayak gini loh, kayak kita ngomong begini, ngomong. Gitu ya? Apa kalau Tuhan bicara, saya bilang, saya dengar suara Tuhan itu apakah artinya itu bicara audible? Then how? Kalau begitu, So when we read bagaimana? that, we say God revealed through us through the spirit. We never ask, but how? Jadi waktu dikatakan bahwa Allah itu menyingkapkan kepada kita itu melalui rohnya. Tapi kan kita harus tanya dong, menyingkapkan kepada kita melalui rohnya caranya gimana? Dari mana? Does he speak every day in your ears? Apakah artinya bahwa Tuhan itu bicara sama kita audible setiap hari? Ke telinga kita ini langsung. Yeah, this we learn now. Di sini kita belajar. So what is the spirit then? Jadi apa sih rohnya? The word of God. Kan balik lagi kalau kita lihat yaitu firman Tuhan. That's what Jesus said in John 6:63. Oleh karena itu kan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. So how does he speak to you now? Jadi bagaimana Tuhan bisa bicara kepadamu? Through the word. Yaitu apa? Dia selalu bicara kepada kita melalui firman-Nya dulu. Two ways. 2 cara. One, Yang satu, when you read the Bible. waktu kita baca firman Tuhan. Now people of God, when you read the word of God, how does God speak now? Jadi pada waktu saudara baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bicara kepadamu? Most often he answers your prayer. Jadi seringkali yaitu Tuhan jawab yaitu doa-doa kita. Because when you pray, you talk to God. Karena pada waktu saudara berdoa kan saudara hanya ngomong nih, komunikasi dengan Tuhan. Not more than 2% people get answer from God. Bahkan apa tidak 2% orang yang berdoa itu bisa langsung dapat jawaban dari Tuhan If ya you kan? are, then you are like Daniel. Kalau iya ya artinya saudara sama seperti Daniel. Daniel prayed immediately, God answer. Karena apa? Daniel waktu berdoa, kan Alkitab mencatat
pada saat itu juga Allah sebenarnya udah jawab doa dia. Am I right? Benar gak? Then you are in the category of Daniel. Mungkin saudara ada di dalam kategori seperti Daniel. Amen. Now people are God. Ma Tuhan. That may be 2% aja. Itu pun kalau orang yang seperti Daniel itu ya 2% aja lah. Bukan 20% ya Pak ya. Bukan 20% loh. Kalau 20% udah banyak pengkhotbah udah tumbuh. Amen. Only 2%. Now people are God. Then how otherwise? Jadi kalau enggak bagaimana? Through the word. Ya melalui firman-Nya. When you read the Bible, He answers your prayer. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan itu bisa jawab kita itu untuk doa-doa kita itu dari firman-Nya. Oh, this is what it means. Jadi waktu kita baca, disitulah Tuhan memberikan kita itu pewahyuannya ya, remanya. Oh maksudnya tuh ini. Ibu seperti udah baca ini. Alkitab berapa tahun Ibu ya? I don't know her name. Which one? Oh Ibu Wati. Ibu Wati's daughter. Cinani ya? Udah berapa tahun baca Alkitab? Sudah berapa tahun Bu? Hah? Udah bertahun-tahun ya pasti. Biasanya dia nggak mau ngomong tuh. Haleluya. Kalau my good friend. Adi. Sudah berapa tahun baca Alkitab Adi? Yang konsisten 2018. Jadi berapa tahun? Sudah 7 Hitunglah. tahun ya. 7 tahun ya. In 7 years, is the Bible still the same for you? Jadi selama baca ya 7 tahun ini. Baca ayat yang sama, apakah artinya ataupun ayatnya itu pengertiannya sama? Sama ya Bu? Enggak ya? When is different? Kenapa kok beda? When it is not? Kenapa kok enggak? When it is stagnant? Kenapa kok stuck? When Diam aja. it's boring? Kenapa saudara baca firman jadi bosan? There is reason. Karena ada alasannya. When it's different, it means you are alive in God. Jadi kalau setiap kali saudara baca firman Tuhan, walaupun baca ayat yang sama, pasal yang sama, kok pengertiannya beda ya? Itu artinya apa? Ya Tuhan kamu itu hidup di dalam kamu. Memberikan pengertian yang berbeda, pewahyuan yang berbeda. You are alive in Him. Kamu hidup juga di dalam Dia. Now, then what happened when you read and then you get a little bit tired? Kalau misalkan saudara baca capek, And then you feel, oh ini sama aja. merasa ayat ini lagi sama aja. Wah, what happened? Apa yang terjadi? You are backsliding. Kamu sebenarnya tuh udah mulai mundur. These are signs. Karena ini semua nih tanda-tanda. Jadi kejenuhan kita membaca Alkitab itu sebenarnya udah tanda bahwa kita udah mulai mundur. And then when you read for duty sake, Tapi kalau saudara bacanya karena hanya tugas atau tanggung jawab. Misal gini, kalau gak baca gak enak nih. that means what? Jadi baca sekedar baca lah. Artinya apa? Kamu stuck. You are stagnant. Kamu udah diam di tempat. The next stage, you don't feel like reading the Bible. Kalau saudara itu tuh udah mulai yang namanya stuck. Udah mulai mundur. Rasanya tuh makin lama udah gak mau baca Alkitab. When you don't have any more feeling the Bible, reading the Bible, Karena kalau saudara udah gak punya keinginan untuk baca Alkitab. that means Artinya you are totally backslidden. kamu itu udah bener-bener mundur loh. How can God speak to you now? Jadi kalau misalkan saudara udah mundur, bagaimana saudara bisa bilang Tuhan bicara sama saudara How can lagi? the Spirit of God speak to you? Bagaimana roh Tuhan bicara kepadamu lagi? Now, what will happen in that situation? Jadi apa yang terjadi di dalam situasi ini? In that situation now, Di dalam situasi the ini, spirit man now is dormant. bahwa roh manusia kita itu ada jadi diam di tempat aja. But what will happen now? Apa yang terjadi? The fallen nature of your soul will rise up. Baru yaitu apa? Sifat kejatuhan manusia lama kita ini mulai bangkit lagi. Amen. So now what will happen? Jadi apa yang terjadi? You will be speaking in the wisdom of the world. Akhirnya apa? Karena akhirnya saudara kosong, saudara hanya manusia belamanya ini mulai bangkit lagi. Amen. Mulai hidup, dagingnya mulai hidup lagi. And your Jadi saudara sense- hanya bicara dari hikmat manusiamu. And then in the sensual knowledge. Dan di dalam yaitu apa? Pengetahuan yaitu nafsu manusiamu. And the worldly knowledge. Dan pengetahuan dunia. And then you keep on persisting like that. One day you will hear the voice of the devil. Jadi kalau saudara terus menerus di dalam posisi seperti ini, lama-lama saudara akan dengar suaranya si setan. This is how the spiritual life.
di dalam tahapan kehidupan kerohanian ini ya seperti ini. This is how it works. Jadi kita harus cari tahu gitu loh. So I must know where I stand now. Jadi kita harus cari tahu nih posisi saya ini yang mana. So if I'm not hearing the voice of God, I must ask why. Jadi, pardon? If I'm not hearing the voice of God, I must ask why. Jadi kalau saya nggak mendengar suara Tuhan itu artinya saya harus tanya dong kenapa. If I'm reading and the word of God is not speaking to me, I must ask why. Jadi kalau misalkan saya baca yaitu firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kok firman ini nggak bicara ke saya? Kenapa? I have to ask why. Saya harus tanya kenapa dong? I need to check myself. Artinya saya harus koreksi diri. Repent. Bertobat. Ask God to heal you. Minta Tuhan menyembuhkanmu. And put back the spirit. Dan minta Tuhan kembalikan roh. Jadi api itu. Gitu. Now, in that situation, can you still speak in tongue? Jadi di dalam situasi orang yang stuck. Ya, atau udah diem di tempat atau mulai mundur. Masih bisa gak orang ini berbahasa roh? Bisa nggak? Bisa. Bisa. So the church will be deceived. They will say, oh orang itu dalam Tuhan berbahasa roh. Worship leader bisa berbahasa roh. Tapi dalamnya kosong. Jadi jangan saudara anggap bahwa orang yang berbahasa roh itu artinya otomatis dia itu orang rohani. Yesterday I was telling to Lily that the people worshiping on the pulpit, no spirit at all. Kemarin Pak Mutu udah bilang sama saya, Aduh, susah. gimana gereja ini mau bertumbuh. Orang yang memimpin pujian, yang main musik, yang menyanyi semua gak punya urapan. Jadi mereka pakai lalapan aja. Jadi bagaimana gereja Tuhan di tempat itu mau I bertumbuh. was telling Ibu, aduh susah saya bagaimana mau khotbah sekarang. Haleluya. Become sensitive to the Spirit of Jadi God. kita ini kan harus sensitif sama rohnya Tuhan. Belajar kita. Jadi belajar. Now, what will be the advantage when you are like that? Yaitu apa yang akan menjadi yaitu seperti kelebihannya lah kalau saudara seperti ini. When you talk to people, when the people talk back to you, you can understand it is what Spirit speaking to you. Jadi kelebihannya buat kita kalau kita benar-benar ada di dalam roh Tuhan atau memiliki hikmat Tuhan. Jadi pada waktu kita ketemu dengan lawan bicara, jadi waktu lawan bicara kita bicaranya ini yang gak benar, jadi kita bisa tahu gitu loh. Oh dia ini yang bicara ini rohnya siapa? Bohong. Oh dia ini mungkin lagi coba membohongi kita. Only half truth. Dia itu yang dia sampaikan itu cuma setengah benar Or aja. deceiving me. Atau dia coba untuk menyesatkan saya. You will learn that. Kita akan belajar. So what will you do? Jadi apa yang kita lakukan? Then you will fulfill Psalm 1 verse 1. Lalu nanti saudara akan menggenapi apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1. Tahu kan? Do not. Kan Alkitab mengajarkan kamu jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Amen. You will not do that now. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini kita akan menghindari 3 jenis orang ini. What will happen? Apa yang terjadi? If you do that, then the word of God becomes real in your life. Jadi kalau saudara sudah bisa menghindar yaitu ketiga orang ini atau saudara ikutin apa kata firman Tuhan, kamu gak boleh begini, kamu gak lakukan, di situ kamu mulai yaitu berjalan dalam roh Tuhan. Amen. That's when you're beginning to walk in the Spirit. Di situ saudara baru mulai jalan di dalam roh Tuhan. So this is what Paul is saying now. Itu sebabnya yaitu Rasul Paulus Verse katakan. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amen. Look at it very carefully. Jadi perhatikan ini dengan For teliti. what man knows the things of man except the spirit of man which is in him? Jadi siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia itu selain daripada roh manusia sendiri Nah, yang ada di dalamnya. I ask you, Saya tanya sama have saudara, you come across time you ask yourself, kok kenapa saya berpikir begini? pernah gak saudara ya sesudah berpikir, sesudah bertindak baru kayaknya sadar, loh kok saya kok tadi bisa mikir kayak gitu ya? Oh kok saya kok tadi berbuat begitu ya? Pernah gak? Pernah ya? Pernah ya? Kalau iya gini, kalau enggak gitu. Iya kan? Biasanya kan kalau udah kejadian baru kita kayak tuk gitu loh. Kenapa kamu begitu gitu loh. This is what Paul is saying. Inilah maksudnya Paulus katakan. For what man knows the things of man except the spirit of man which is in him? Jadi
Siapa sih gerangan manusia yang di antara manusia itu yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia. That means there is a confusion in your spirit. Artinya kan di dalam manusia romo ini ada kebingungan. Kebingungan. What is the cause? Penyebabnya apa? Interference of another spirit. Itu karena apa? Lah, korsleting lah. Maksudnya roh lain masuk. Kan korslet nih jadinya gitu loh. Could it be Roh Kudus? Mungkin enggak sih Roh Kudus? No. Ya enggak mungkin Roh Kudus ngajarin kita bukan yang bukan-bukan dong. Because the Roh Kudus will not cause you confusion. Karena Pak Roh Kudus nggak bikin roh kita jadi korslet, nggak bikin kan roh Tuhan nggak pernah membawa kebingungan atau kekacauan. Amen. Now, have you come across time when you dream and you get up and say, aku bingung, I cannot understand. Pernah saudara bilang saudara pernah nih, nggak saudara nih dapat mimpi, udah bangun nih, jadi bingung sama mimpinya, artinya nggak tahu apa. Pernah Alan? Ya, pernah ya? Oh kamu karena kamu malam itu makan kenyang-kenyang itu. Haleluya. Amen. A lot of people tahu, aku bingung, cannot understand. Kayak kan banyak orang yang masih gini loh, gini, kasarnya gini. Lu yang ngimpi, masa lu nggak tahu lu tanya gua? Gitu, bener nggak? Banyak yang minta kan kamu yang mimpi, saya. Kamu sendiri nggak tahu, terus kamu nanya sama saya lagi. Banyak yang tanya saya, Pak, last night I dream like this ya. What's the meaning ya? Biasanya mungkin pendeta-pendeta yang begitu ya Pak ya. Udah dia yang mimpi, dia cerita, Pak, saya nggak tahu artinya, ini artinya apa? Aduh, so how do I explain that? Bagaimana saya mesti jelasin? I say a prayer. Saya bilang ya dalam Lord doa, show me. Tuhan tunjukin saya. Satu persatu Tuhan Ya bisa satu ungkapkan. persatu Tuhan bisa ungkapkan. Haleluya. Because the spirit in you is the spirit of God. Karena kan apa? Roh yang ada di dalam diri kamu kan roh Tuhan. Amen. Now people of God. Tuhan. So we learn this now. Jadi kita belajar ini. And that's why he says, go on and say. Oleh karena itu ayat Even 12-nya. so no one knows the things of God except the spirit of God. Yaitu, oleh karena itu dikatakan demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Hallelujah. So in other words, you will know how God thinks. Jadi dengan kata lain kamu akan tahu apa yang Allah pikirin. When he will speak. Kapan dia mau bicara. When he will be quiet. Kapan dia diam aja. Why is he quiet? Kenapa kok dia diam aja. Why he doesn't want to tell. Kenapa kok dia gak mau kasih tahu. Why he doesn't want to walk. Kenapa kok dia gak mau jalan. Why he doesn't want to bless. Kenapa kok dia gak mau berkati. The Bible says the Spirit of God in you will make you understand that. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa roh Tuhan yang di dalam kamu itu yang akan kasih tahu. Kok kenapa bisa seperti ini? Jadi roh Tuhan di dalam kamu ini yang kasih tahu. Kok kenapa kok Tuhan diam aja? Kenapa kok Tuhan kok gak mau bergerak? Kenapa kok Tuhan jadi begini gitu loh. I give you an example. Saya kasih contohnya. When the altar call comes, I pray for the people. Yeah. Waktu misalkan altar call ya ada. Terus saya dan berdoa untuk orang-orang. And the people with the moment they are in the Spirit of God, they want God's blessing. I don't have to touch them. I just put my hand, the anointing will come. Jadi pada waktu orang yang maju altar call, dia itu memang mau yaitu Tuhan untuk memberkati dia gitu ya. Dengan kesungguhan hatinya. Jadi orang seperti ini biasanya saya gak perlu tumpang tangan juga dia udah rubah sendiri. Fill. Karena dia bisa langsung penuhi. They'll be full. Dia akan penuh. They will be filled with a new anointing. Kenapa? Karena dia akan dipenuhi dengan urapan yang baru. But Tetapi certain people come, I cannot feel the presence of God in them. beberapa orang kalau maju, saya gak bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam dia. So what I have to do now? Apa yang harus saya lakukan? I have to put my hands on their Makanya head. kenapa saya pegang kepalanya dia, dahinya gitu loh. I cry to God in my heart. Saya nangis yaitu dalam hati saya sama I Tuhan. say, God, give him a chance Saya bilang Tuhan kasih kesempatan sekali. so that you touch him. Supaya engkau yang jamah dia. He may change. Supaya dia bisa berubah. Terjadi. Amen. But sometimes he will say, take off your hand. Kadang-kadang jangan salah loh. Roh Kudus bisa bilang, angkat tangan kamu dari orang itu. I'm not going to bless you. Aku gak akan berkati dia. Wow, I feel so sad. Sedih kan kalau kita dengar seperti itu kalau aduh kok I sampai tell Tuhan him, bilang tolong gak mau. Tuhan, at least one time. Saya kadang-kadang bilang Tuhan tolong sekali ini aja. Dia diam aja. Tetap kalau Roh Kudus bilang dia diam.
learning to discern him. Jadi belajar untuk mempekakan. Now people of God, Tuhan. ini bukan hanya untuk pendeta ya. Jadi semua yang maksudnya disampaikan ini kan bukan hanya untuk pendeta-pendeta. No, Tidak. for every child of God. Buat semua kita yang disebut sebagai anak Tuhan. He wants to live in us. Karena memang Tuhan maunya tinggal diam di dalam kita. He wants you to be a witness to Dia him. mau kamu menjadi saksi buat dia. And the people in the world will know Sehingga orang di dunia boleh tahu. you walk with your God. Kamu itu jalan dengan Tuhan Allahmu. So people of God, Jadi umat Tuhan. now he says, verse Sekarang 12. dikatakan yaitu di ayatnya yang Now we have ke-12. received not the spirit of the world. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amen. Now people of God, Umat Tuhan. he says here, Dikatakan we have not received the spirit from the world. kita ini tahu bahwa kita bukan menerima roh yang ada dari dunia. Bukan ada di dunia, Lili. We have not received the spirit from the world, Kita tidak menerima roh dunia. nor the spirit of the world. Yeah, we have not received nor not the spirit of the world. We have not Kita received. tidak menerima yaitu roh dari dunia. Jadi roh dari dunia itu apa? Yang dimaksudkan roh dari dunia itu apa? Roh dari dunia itu roh setan ya. Kok kita biasa baca tapi nggak berpikir gini ya? Haleluya. Amin. Roh dari dunia itu roh siapa? Is it roh Satan? Apakah roh yang dari dunia itu berkata yaitu dari setan? Yes and no. Ya dan juga tidak. Amen. Why? Kenapa? Because the world has a spirit now. Karena kan dunia ini punya roh. What is the spirit? Apa rohnya? Spirit of rebellion. Yaitu roh pemberontakan. Amen. That comes from them. Itu datang dari dia. When you receive them, you receive that spirit, you think like the world. Jadi kalau misalkan yaitu saudara terima rohnya dia. Karena kan roh kamu, jadi roh menerima roh gitu loh. Jadi kalau kamu menerima rohnya dunia, kamu akan berpikir atau berbicara seperti dunia. Or in other words, Atau dengan kata you lain, will think like the world. saudara akan berpikir seperti dunia. But when you say you receive the spirit of the Lord, Tetapi kalau kebalikannya, saudara Spirit bilang of God. saudara menerima roh Tuhan, you will think like what the Bible tells you to think. artinya juga sama. Pola pikir kamu itu akan sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. So now every time you think, do you think like the world or do you think like God? Jadi setiap kali kalau saudara berpikir, coba kamu renungin dulu. Kamu berpikirnya itu seperti apa yang dikatakan dunia atau apa yang dikatakan berdasarkan firman Tuhan. Amen. That's a difference now. Karena kan ada bedanya. So how do I know you're orang rohani? Bagaimana saya bisa tahu kalau kamu orang rohani? By the way you think, Dari caranya pola pikir kamu. by the way you speak, Dari cara kamu berbicara. by the way you act. Dari caranya kamu bertindak. That will tell me Itu memberitahukan saya. where you come from. Kamu itu berasal dari yang mana nih? So who is speaking to me? Jadi siapa yang lagi ngomong sama saya? Now can you imagine now? Saudara bayangin. Give you one incident. Saya kasih satu kejadian. Jesus was talking to Peter. And Yesus lagi bicara sama Petrus. the Son of Man will be arrested and be killed and rise up on. Kan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia itu akan dipukuli, akan disiksa, akan mengalami masa-masa He penyiksaan. will be arrested and Dia akan beaten ditangkap dan akan dipukuli. and will be killed. Dan akan dibunuh. What did Peter do? Lalu Petrus bilang apa? He pulled him aside. Langsung kan dia tarik Yesus ke samping. Dia bilang Don't speak like that, jangan Lord. bicara seperti itu. And what was Jesus' answer? Jawaban Yesus apa? Yesus marah kan sama Petrus kan. Anyah engkau dari hadapanku iblis. Amin. Ada nggak seperti itu roh iblis di gereja, Pak? Kalau kita mau perhatikan, kan sebenarnya kata-katanya Petrus itu kan Baik kan? bukan negatif kan, baik kan. Dia cuma bilang, udah dong Yesus Jangan, jangan kita ngomong perlu seperti kamu. itu. Oh, we need you, Lord. Karena kami perlu engkau. You don't say like that. Jangan berkata seperti itu. Itu bagus kan? Kan sebenarnya bukan sesuatu yang jahat kan. Meaning, everything against the will of God is from Satan. Jadi segala sesuatu apa yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan itu berasal dari setan. That is the spirit of the world. Jadi apapun yang menghalangi pekerjaan Tuhan, apapun yang menghalangi apa sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang dikatakan yaitu roh yang berasal dari setan. Amen. So you must think again.
Am I really in the spirit? Jadi saudara harus pikir lagi nih, saya benar-benar ada di dalam roh Now, enggak? Paul says these are the mysteries. Bahwa Rasul Paulus katakan ini adalah misterinya. Mystery what? Misteri apa? How do this operate? Bagaimana yaitu ini bisa dilaksanakan? How these things will work in our life? Bagaimana ini bisa terjadi di dalam kehidupan It kita? has been a mystery for ages. Kenapa? Karena ini sudah menjadi satu misteri udah selama Not everybody berabad-abad. can understand. Dan tidak semua orang bisa mengerti. Amen. So that's the mystery he says. Itu adalah misteri yang dikatakan. And then he goes on, Lalu dilanjutkan lagi. verse 13. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amen. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, dia mau habis cepat itu dibaca semua sekalian. Oh yeah, sorry you didn't say stop so I just continue. Sorry Pastor. Haleluya. Mungkin udah lapar ya. Haleluya. Okay, now verse 13. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Amen. Now the scripture is not very accurate, yeah. Now he says here, these things we also speak not in the words which man's wisdom teaches about which the Holy Spirit teaches. Beda Pak. Ya ini beda sekali ya. Jadi terjemahannya ini bukan dikatakan dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi sebenarnya ayat 13 katakan, hal ini kami perkatakan bukan di dalam yaitu perkataan yang berasal dari hikmat manusia, yang diajarkan oleh hikmat manusia. Tetapi tetapi yang berasal atau tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus. So Paul say, this is not from the wisdom of the world I will teach you. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa ini semuanya itu bukanlah yang dikatakan yaitu perkataan dari hikmat manusia. Tetapi dikatakan ini yang diajarkan oleh Roh Kudus. Yaitu dikatakan membandingkan hal-hal kerohanian dengan rohani. Comparing spiritual thing with the spiritual. Jadi membandingkan hal-hal rohani dengan rohani. Dengan kerohanian lah maksudnya. Amen. You compare the spiritual with the spiritual. Jadi kita membandingkan yaitu yang kerohanian itu ya dengan kerohanian. Because you cannot speak spiritual thing to the carnal. Kenapa? Karena kita nggak bisa bicara roh dengan daging. Kenapa? Kenapa? Because the next verse 14. Karena ayat 14 katakan But the natural man does not receive the things from the Spirit of God. karena memang manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal Amen. itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu memang hanya dinilai secara rohani. Amen. Now people of God. So Madua. the spiritual thing cannot be discerned by the natural man. Jadi yaitu dikatakan bahwa hal-hal rohani itu tidak bisa yaitu dipekakan yaitu manusia duniawi. Nah saya mau tanya. Without discrimination. Yaitu saya mau tanya ya tanpa mendiskriminasikan gitu. Orang yang masuk sekolah Alkitab semuanya orang rohani ya Pak? Apakah orang yang masuk ke sekolah Alkitab itu otomatis dia orang rohani? Enggak. Nah keluar dari sekolah Alkitab dia orang rohani enggak? Setelah dia keluar dari sekolah Alkitab, dia itu harusnya jadi orang rohani atau bagaimana? Amen. Oh, the people who teach in the sekolah Alkitab itu orang rohani enggak? Atau kita mungkin berbalik dan nanyanya gini nih. Kita nggak usah nanya yang sekolahnya. Yang ngajarin di sekolahnya sendiri orang rohani atau tidak? Kenapa gereja begini sekarang? This is the problem. Jadi kenapa gereja Tuhan itu kondisinya ya seperti gini? Karena kan apa yang masuk, ini kan yang keluar yang ngajar nih nantinya. Benar gak? Kalau yang dimasukinya ini sesuatu yang A, nggak mungkin keluarnya B dong. Hari ini Pak Yusak tercenung jadi nggak bisa lihat.
Kalau nggak minum ini nggak ada bensin. So look at the problem now. Jadi lihat problemnya. Not the people the problem now. Jadi kan bukan orangnya nih yang problem. So the devil is very smart. He captures the place where you create man. Jadi si iblis ini pinter. Dia itu apa? Dia nggak langsung datengin tuh ke bawahnya gini loh, ke kita-kitanya ini. Dia tawan dulu nih, orang yang ngajarnya dulu nih. Karena dia tahu dari sini, kalau dia udah mengajarkan seseorang, orang ini nanti keluar jadi orang misalkan ya pendeta atau pengkhotbah. Kan dia yang akan menyampaikan seharusnya kan untuk jemaat. Gitu loh. Ngerti Amen. gak? Can you see that, people? Jadi saudara lihat ini. So that's why Paul said, Oleh karena itu Rasul Paulus katakan natural man does not receive them. bahwa manusia duniawi itu nggak bisa terima hal-hal kerohanian. They are foolishness to him. Karena memang buat dia itu satu kebodohan. I remember in Sekolah Alkitab this happened. There was one lady who was about 60 years old studying theology. Jadi saya masih ingat ini satu kejadian di sekolah Alkitab. Jadi ada seorang ibu ya usianya udah 60 tahun. 60 70 tahun, around that area. Ya pokoknya udah 60 atau 70 lah. And the Old Testament lecturer was telling, Jadi profesor yang mengajarkan yaitu apa? Perjanjian lama bilang begini. Moses when he brought the people out from Egypt, Jadi ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. the water was only needed. Kan dibawa menyeberangi yaitu laut mati ya. Atau laut merah ya kalau kita bilang. Itu Red dikatakan bahwa sebenarnya laut merah itu. Laut merah, bukan Laut mati. merah itu katanya airnya itu cuma sedengkul aja. The old lady say, Hallelujah. Langsung si ibunya ini bilang, Haleluya puji Tuhan. Hallelujah. Jadi the lecturer ask, kenapa kamu hallelujah? Jadi si pengajarnya ini tanya, loh kenapa kamu bilang puji Tuhan? He said the Bible says all the army of Pharaoh and the horses and the people all died. Langsung dia bilang, luar biasa katanya. Karena Alkitab mencatat bahwa tentaranya Firaun sampai bahkan kereta kuda yang mengejarnya aja bisa tenggelam hanya dengan air sedengkul. Must be miracle kalau air sampai ke sini. Berarti kan mujizat dong kalau kereta bisa. Nah, this is what happens in sekolah Katanya Alkitab. ini yang terjadi di sekolah Alkitab. Amen. Ada juga begitu. Some of them don't believe the miracles in the Bible. Ada kan sampai orang Become Kristen. intellectual, worldly wisdom. Jadi Mbak gini loh. Masih ada kan orang Kristen tapi nggak percaya dengan mujizat Tuhan. Saya nggak ngerti kok orang Kristen bisa nggak percaya sama mujizat Tuhan. Yang dia percaya jadi apa? Benar gak? Amen. Now people of God, Tuhan. I must tell you something. Saya harus kasih tahu saudara If sesuatu. there is no miracle in Christianity, I will not be a Christian. Kalau misalkan di dalam kekristenan nggak bisa menunjukkan kuasa Tuhan, nggak ada mujizat Tuhan yang terjadi, maaf aja ya, mau ngapain jadi orang Kristen? Untuk apa saya gila-gilaan jalan ke sini, makan susah, jalan susah, apa ya. Itu orang gila. Kenapa gila? Gila untuk Yesus. Why? Because I enjoy him. Ya karena saya nikmati dia. They ask me, Bapak nggak capek ya? I say, I don't understand the meaning of capek. Saya bilang, saya nggak tahu ya apa sih artinya capek. Dalam urapan nggak ada kecapean. Kalau saudara benar-benar di dalam urapan Tuhan, roh Tuhan itu ada di dalam kamu nggak mungkin capek melakukan sesuatu untuk dia. Kalau rasa capek, I just sit down for a while, I praise the Lord, I'm so tired. Kalau saya capek sebentar aja, saya cuma duduk aja, saya bilang Tuhan, iya tubuh fisik ini capek. Fill me your strength. Penuh aku dengan kekuatanmu. Urapan mengalir. Urapan itu mengalir. Oh, all the kecapekan nggak ada lagi. Semua yang namanya rasa capek itu akan hilang. Coba, he will give you. Coba dia akan kasih kepadamu. That's why he says, yeah, Oleh karena itu dikatakan. the natural man does not receive the spirit thing of God. Bahwa manusia duniawi itu tidak menerima hal-hal tentang For they are Tuhan. foolishness to him. Karena memang buat mereka itu adalah satu kebodohan. Nor can he know them. Bahkan mereka pun tidak tahu. Because they are Karena spiritually itu discerned. adalah hal-hal yang hanya bisa dipekakan oleh rohani. Amen. So people of God, Jadi Tuhan. pertobatan is the first door. Jadi saudara harus ingat, pertobatan itu baru pintu pertama. Belum it does not mean that you're born again, straight away you understand this. Jadi saudara jangan salah mengerti. Di dalam kekristenan itu ada proses.
Bukan artinya, oh saya sudah bertobat nih hari ini, saya sudah dibaptis. Artinya tuh seperti seolah-olah kamu udah tahu semuanya tentang No. kerajaan surga. Belum, karena ini dikatakan baru pintu pertamanya. That's why the Bible says Oleh karena itu Alkitab Paul katakan, went to Arabia for 13 years. bahkan yaitu dikatakan Rasul Paulus sendiri ketika dia memiliki perjumpaan langsung dengan Yesus aja. Setelah itu dia masih menyendiri 13 tahunan itu di 13 tahun Arabia. dia bikin apa? Dia ngapain? Baca. Dia selidiki firman Check the Tuhan, Taurat. kitab suci, periksa yaitu kitab sucinya. Berdoa. Bertanya Tuhan. Amen. Nah, people of God. Sama Tuhan. First they did not accept Apostle Paul as an apostle. Bahkan apa? Waktu pertama kali yaitu Rasul Paulus bertobat Dia itu pergi 11 rasul-rasul Yesus itu nggak bisa menerima Paulus Kenapa? sebagai apa rasul. Kenapa? This fellow is a persecutor. Karena mereka tahu latar belakangnya apa. Wah, dia ini kan bekas penindas. Maybe sekarang gereja udah Tuhan. jadi agent mereka. Jangan-jangan ini cuma mata-mata nih. Amen. Nah, people of God. Sama Tuhan. So, Paul went to the Jadi Paulus dia pergi menyendiri ke Arabia. wait upon God. Nunggu di bawah kaki Check Tuhan. the word of God. Yaitu selidiki kitab suci. So if you say today, this Bible is authored by 2 men. Jadi kalau saudara mau bilang Alkitab ini sebenarnya ya di pencipta bukan pencipta, yang penulisnya itu hanya arsitek. 2 aja. Arsiteknya itu cuma 2 orang aja. Musa dan Paul. Yaitu perjanjian lamanya Musa, perjanjian barunya Rasul Paulus. The foundation was built of them. Fondasinya itu dari mereka ini. Who are they? Siapa mereka? People who spend time with God. Mereka ini adalah orang yang menghabiskan waktu benar-benar Now fokus when di did they dalam accept Tuhan. Paul as an apostle? Jadi kapan? Yaitu ke-11, 12 rasul yang lain ini mau menganggap bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul. When Paul said, the Lord told me to do Waktu this. Rasul Paulus memberitahukan bagaimana melakukan perjamuan kudus. Dia sendiri bilang, Tuhan, dari Tuhan saya terima. Meaning what? Maksudnya apa? He saw Jesus face to face. Artinya kan dia bertemu dengan Yesus muka An dengan muka. apostle is a man who has seen Jesus eye to eye. Jadi rasul yang disebut orang yang sebagai rasul itu adalah orang yang kalau memiliki perjumpaan langsung dengan Yesus baru bisa menyebut dirinya Hidup rasul. mereka akan berubah. Karena Pak. orang seperti ini hidupnya pasti berubah. You meet Jesus, your life will change. Kalau kamu ketemu dengan Yesus pasti hidup kamu berubah. Haleluya. Nah, people of God. Tuhan. Tapi sekarang banyak rasul. Ya Pak, namanya rasul. Aku gemetar dengar begitu Pak. And then ada juga namanya nabi. Baru-baru ini ada yang satu nabi mau ketemu saya di Malaysia. Aneh ya Pak ya. You know who is this nabi? Saya melayani dia waktu itu dia jadi pastor, what they call youth pastor. Dia manifestasi. Jadi siapa orang yang mau ketemu sama saya ini yang sekarang dipanggil maksudnya disebut nabi. Jadi saya kenal dia itu dari dia waktu itu masih sebagai yaitu ini ya gembala di anak-anak muda. Anak muda. Waktu didoakan dia masih manifestasi. I forgot about it. Bahkan saya lupa. He told me, Dia yang ingetin saya. I want to see you because that time you set me free. Dia bilang, saya mau ketemu sama kamu karena saya masih ingat waktu itu kamulah yang berdoa pelepasan buat saya. Amen. My life changed. Dan hidup saya sejak You itu told berubah. me 3 things to do. Kamu hanya minta saya untuk lakukan 3 ini. I did that for 10 Saya years. lakukan ini 10 tahun. Sekarang God make Dan me like sekarang this. Tuhan jadikan saya seperti ini. Sebagai nabi. Sebagai nabi. I said praise God. For that. Saya bilang puji Tuhan. Amen. Now people of God. Sama Tuhan. Meaning Artinya, nabi means orang yang gak bisa dimain-main. nabi itu adalah orang yang Oh. gak bisa diajak kompromi. He doesn't compromise with people. Dia tidak kompromian dengan orang. He will not compromise with anybody. Dia tidak kompromi dengan siapapun. People fear him. Orang akan takut dengan dia. Now people of God. Ma Tuhan. Then we go on. Saya teruskan. Ayatnya ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Now the word nilai in English it says judges. Sebenarnya dinilai itu bukan lebih dinilai. Tapi tidak dihakimi. Gitu loh. Jadi sebenarnya Well, terjemahannya you katakan. can say nilai juga, but this is more to judging things. Jadi gini. Bukan lebih kepada penilaian. Tapi lebih kepada maksudnya. Dia itu gak bisa dihakimin. Gitu loh. Tetapi manusia rohani. Dia bisa nilai, but keputusannya is judging. Dia bisa menilai tapi keputusan yang dia buat itu jadi sebagai satu penghakiman gitu. That means people say, oh, kamu hakimi saya. Mungkin kalau orang dunia akan menganggap
kok kamu seperti tuduh saya, kamu hakimi saya gitu. Am I right? Benar gak? Now spiritual man judges all things. Karena memang dikatakan bahwa orang rohani lah yang menghakimi. Jadi ya menilai lah ya. Kalau kita Menilai. bilangnya menilai lah. Menilai. You evaluate everything. Kamu menilai segala And sesuatu. then you judge them. Baru kamu seperti mengambil keputusannya. Amen. Keputusan is judging. Ya mengambil keputusannya itu maksud seperti kayak menghakimi. Meaning everything you hear, you judge. Jadi apapun yang kamu dengar, kamu tuh buat keputusan. Sama aja seperti kayak dia hakimnya Amen. yang membuat keputusannya. What is he? Siapa sih dia ini? What he sees. Oh, apa yang dia lihat? What he hears. Apa yang dia dengar? What he feels. Apa yang dia rasain? What he relate with the people. Apa yang dia bisa hubungkan dengan orang-orang? He evaluate them. Jadi dia nilai. Then he can say orang itu nggak benar. Baru dia bisa bilang, oh orang ini nggak benar. Oh nubuatan itu nggak benar. Oh nubuatan ini nggak benar. Kan kalau di mata orang, dia akan merasa seperti kok kamu hakimin orang gitu loh. Nah, people of God, Tuhan, bisa nggak kita nilai begitu? bisa nggak kita menilai orang lain seperti Can itu? you imagine now? The church people can menilai. What will happen to pendeta sekarang? Jadi apa yang terjadi kalau jemaatnya bisa menilai? Terus gembalanya gimana nih? Bisa bilang, Bapak itu nggak benar. Kan artinya kan mungkin jemaatnya bisa sampaikan kepada gembalanya, Pak ini kayaknya nggak benar nih. Benar ya Pak ya? Kenapa? Kenapa? Because the Bible say like that. Karena Alkitab bilang seperti itu. You are not correctly interpreting. Kamu itu menerjemah atau mengartikannya Nah, itu tidak Paul say, berhubungan. Rasul Paulus This bilang part of life is a mystery. bahwa semua bagian hidup ini yang dia katakan di dalam 1 Korintus 2 ini sebenarnya adalah satu misterinya. And you know something? Dan saudara tahu sesuatu. Even the Old Testament prophets did not live like this. Bahkan yang dikatakan bahwa bahkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama aja nggak hidup seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Why? Kenapa? Because God was not in them. Karena Tuhan belum lagi ada di dalam mereka. Amen. Penyertaan Tuhan hanya dari luar. Karena kan penyertaan Tuhan itu buat mereka itu hanya di luar. But for you and for me, Tetapi buat kita sekarang ini, God want to be in us and Tuhan with itu kan us. maunya ada di dalam kita dan dia bersama dengan kita. Paul said that is a mystery. Rasul Paulus katakan inilah misterinya. Now people of God, Tuhan, this is the mystery that we need to learn. bahwa ini adalah misteri yang harus kita pelajari. Amen. And in verse 16 I finish Ayat now. 16-nya dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa artinya Pak? What do you mean by we have the mind of Christ? Apa sih ini maksud kita memiliki pikiran seperti Kristus? Meaning Maksudnya, every decision you make, jadi apapun keputusan yang kamu buat, it comes from the mind itu of Christ. semuanya itu tuh berasal dari pikirannya Allah. Meaning Maksudnya, that's how Jesus would do. begitu juga maksudnya yang akan Yesus lakukan. Same thing Paul writes in Philippians 2:5. Sama seperti yang dilakukan yaitu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 yaitu ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bukan pikiran dan perasaan. Jadi enggak bicara tentang perasaan. Sebenarnya terjemahnya katakan, biarlah pikiran yang ada padamu juga terdapat di dalam Let the pikiran mind that was Kristus. in Christ be also in you. Biarlah pikiran yang ada di dalam kamu juga terdapat di dalam Kristus. Hallelujah. Meaning Artinya, now you're walking sekarang kamu With berjalan dengan Tuhan. with God. Dengan Tuhan. And that's why the psalmist says, Oleh karena itu pemazmur for katakan, you are God. sebab kamu ini adalah Allah. But Tetapi you are not now. kamu sekarang belum lagi. No, not now. Not now. You are not. Tetapi kamu bukan. Why? Kenapa? Because sin has come in you. Karena dosa udah masuk ke dalammu. So that means Artinya, when we live like that, Kalau when kita Christ hidup- in us, kalau kita hidup seperti ini yaitu Kristus di dalam kita, what will happen now? apa yang terjadi? You become Adam before he sinned. Kamu akan sama seperti Adam yang pertama sebelum dia jatuh di dalam dosa. Hallelujah. This is the man who will be taken up into heaven. Inilah orang yang bisa terangkat yaitu ke surga. Because he has the mind of Christ. Karena orang ini memiliki pikiran He Kristus. lives in Christ Dia hidup di dalam Kristus. and he obey God. Dan dia taati yaitu firman-Nya. People of God, Tuhan, tomorrow besok we will see another mystery. kita akan lihat misteri yang lainnya lagi. Amen. What God will do in the things of God. Apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hal-hal tentang Tuhan. Now, the mysteries is these things not everybody can teach you. Jadi memang yaitu misteri yang seperti ini tidak semua orang bisa ajarkan. Why? Kenapa? Because they're mystery. Karena memang ini disebut Because sebagai when they satu read this, misteri. they cannot understand. Kenapa? Kalau kita baca sendiri pun kita belum tentu bisa You ngerti. cannot interpret. Bahkan kita nggak bisa yaitu You cannot mengartikannya. link it.
kita nggak bisa menghubungkannya. That's why he said it's a Itu mystery. sebabnya kenapa dikatakan ini adalah misteri. And that mystery is only given through the Spirit of Dan God. misteri ini hanya bisa diberikan yaitu oleh Roh Allah So when sendiri. you sit down in the presence of Jadi kalau God, saudara duduk di dalam hadirat and when Tuhan you read the Word of dan God, saudara baca firman Tuhan, that is when he opens the disitulah mystery. Tuhan akan menyingkapkan misteri-misterinya. How he links it with, Bagaimana dia hubungkan yang ini, yang itu dengan yang ini, and dengan that's yang when ini. you begin to Dan di realize, situ saudara mulai menyadari, wow, my call is a deep call. wah panggilan saya itu yang luar biasa. That means I am not full yet if I am not this yet. Artinya saya belum lagi penuh, belum lagi sempurna kalau saya belum mengenapi ini lagi. So people of God, Jadi umat Tuhan, tomorrow come prepared, jadi besok datanglah mempersiapkan diri. expecting God to do something. Mengharapkan sesuatu supaya Tuhan melakukan That sesuatu. there will be terobosan Supaya ada terobosan in our spirit. di dalam kehidupan rohani kita. May God bless Kiranya you. Tuhan memberkati Tapi saudara semua. Bapak itu nggak ikut hari kedua tiap kali saya datang. Besok datang ya Pak ya? Oke, God bless you. Tuhan memberkati saudara semua.